Oke, luar biasa sekali. Selamat malam Bali. Selamat malam Bali. Oke Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Hendriana, latar belakang sarjana ekonomi. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk cerita sedikit mengenai latar belakang saya. Karena saya adalah orang yang biasa aja sebenarnya. Saya naik ke atas panggung, orang biasa. Saya lahir telanjang kok, nggak pakai jeans bermerek, ya kan? Saya lahir 27 tahun yang lalu di kota Bandung. Berasal dari keluarga yang cukup bahagia, dan kami bukan keluarga dari orang yang berada. Ya, kami cukup pas-pasan. Ayah saya adalah seorang pekerja keras. Beliau adalah seorang pegawai dari perusahaan kontraktor, ya. Dan beliau kerja di luar kota. Jadi dari sejak kecil saya ditinggalkan oleh ayah saya untuk bekerja. Ibu saya itu seorang pegawai di sebuah perusahaan laboratorium dulunya. Saya masih kecil itu betul-betul merasakan sesuatu yang namanya belajar tentang hidup. Walaupun saya masih kecil, saya belajar bahwa ternyata keluarga saya, ayah saya, ibu saya itu bekerja untuk keluarganya. Mereka bekerja keras sekali. Ya, Anda bisa bayangkan kami membantu orang tua kami, ya ayah saya, ibu saya, itu pagi-pagi untuk dapat uang tambahan buat menyekolahkan anak-anaknya untuk biaya hidup itu berjualan nasi. Ya nanti pagi-pagi dititipin ke kantin segala macam. Anda bisa bayangkan kehidupan kami. Ya kemana-mana naik motor kayak sirkus. Saya duduk di tangki, ayah saya nyetir, kakak saya, baru ibu saya di belakang. Anda bisa bayangin kita kayak sirkus kalau mau pergi kemana-mana. Ya, nah di situ saya betul-betul merasakan bahwa ternyata memang hidup itu penuh dengan perjuangan. Walaupun saya masih kecil, tapi saya belajar tentang hidup seperti itu. Tapi saya masih beruntung. Saya beruntung karena orang tua saya pekerja keras dan bisa menghidupi keluarganya. Sampai akhirnya saya bisa disekolahkan, saya bisa dibesarkan oleh orang tua saya. Waktu itu saya ingat betul ketika waktu saya SMA, saya mengenal betul bahwa ketika saya SMA, orang tua saya nggak mudah untuk bisa menyekolahkan saya sampai saya SMA. Dan kebetulan saya tidak mengecewakan orang tua saya sekolah nggak naik kelas. Sampai akhirnya saya SMA, dan di SMA saya betul-betul berpikir bahwa saya harus mencari uang. Karena selama ini saya dikasih uang jajan Bapak Ibu. Ya memang seperti biasanya orang tua ke anaknya kalau sekolah kan dikasih jajan. Di SMA saya mulai berpikir bahwa ternyata saya nggak bisa terus-menerus untuk minta uang sama orang tua saya. Nah di SMA ini saya belajar untuk mencari uang sendiri. Anda bisa bayangkan saya di SMA itu sekolah di sekolah swasta. Ya waktu itu di Santa Angela di Bandung. Ya, saya di situ berjualan. Saya mencoba untuk bagaimana saya bisa punya uang. Karena waktu itu uang jajan saya cuma sekedar, waktu itu berapa ya? 1.500, sedangkan teman-teman saya bisa uang jajannya 5.000 sampai 10.000. Saya beli nasi soto aja udah tekor, nggak bisa beli minum. Anda bisa bayangin, masa cuma beli makan doang, terus minumnya gimana? Seret dong, ya kan? Akhirnya saya berpikir dan saya cari uangnya gimana, ya kan? Cari uangnya saya berjualan kaos, baju. Saya selain bawa buku, saya bawa kaos. Anda bisa bayangkan mungkin bagi bagian orang itu malu sekali bisa jualan di sekolah. Tapi saya nggak malu, karena saya tahu bahwa saya harus punya uang. Lalu saya jualan ikat pinggang, saya jualan sampai jualan nasi Bapak Ibu, jualan nasi bungkus. Saya bilang sama teman-teman, besok lu mau makan apa? Nasi kuning ya? Ya udah gue beliin. Makan apa? Nasi goreng, udah gue beliin. Lumayan Bapak Ibu, sehari saya bisa untung 15.000 sampai 20.000. Kondisinya saat itu memang betul-betul saya harus prihatin, saya harus bekerja keras untuk saya bisa punya uang. Pada saat itu teman-teman saya itu termasuk orang-orang yang memang berkecukupan, bisa beli sepatu baru, bisa jalan kemana-mana, bisa jajan ke restoran segala macam, sedangkan saya nggak bisa. Hingga suatu saat saya naik kelas 2, di kelas 2 itu biasanya kan udah mulai pada ABG kan ya, anak baru gede kan. Nah di SMA ini kan banyaknya anak-anak pada pakai motor kalau sekolah, betul nggak? Nah saya cuma bisa ngiler Bapak Ibu, teman saya bisa pakai motor bagus, pakai motor Honda Bebek segala macam, ya pakai motor Tiger. Sedangkan saya jalan kaki naik angkot. Anda bisa bayangkan? Lalu saya pengen banget beli motor, tapi ketika saya bilang sama orang tua saya bilang, ya nggak punya uang, gimana caranya mau beli motor? Hingga suatu saat saya ketemu dengan seorang teman, kebetulan teman itu adalah guru basket saya. Ya walaupun guru, tapi karena kita dekat, ya kayak teman aja. Dia cerita tiba-tiba, gue mau jual motor nih. Weh, motor apaan? Motor Vespa. Motor Vespa? Kenapa lu jual? Ya habis motor gue udah butut. Pacar gue malu banget pakai motor itu, jadi gue harus beli motor baru katanya. Anda kebayang nggak? Itu motor harus dijual gara-gara pacarnya malu naik motor itu. Lalu saya menangkap peluang nih. Wah, saya nangkap peluang nih. Gila nih, lumayan nih. Lu kalau mau jual jangan ke siapa-siapa ya, biar ke gue aja.
Padahal saya nggak punya uang waktu itu, cuma pede aja, buat saya aja katanya. Akhirnya minggu depan dia beli motor baru. Dia beli motor baru, motor ada 2 kan di kos-kosannya. Lalu saya bilang, lu kan motor 2 nih, gue boleh pinjam nggak 1? Nggak apa-apa deh yang butut-butut juga. Ya iya dong, tahu diri dong, pasti pinjamnya yang butut dong, nggak mungkin yang baru kan, iya kan? Lalu saya pinjam, wah dia dengan iming-iming motor ini bakal gue beli. Wah dia dengan senang hati minjeminnya. Ya udah, dia pinjemin, saya kemana-mana naik motor itu. Walaupun motor itu butut, Bapak Ibu, keropos di mana-mana. Anda bisa bayangkan motor tahun 65, umurnya lebih tua dari saya. Ya, keropos di mana-mana. Standarnya, kalau Anda mau parkir motor kan standar lurus, gitu kan. Ini standarnya saya harus cari batu, karena motornya kalau di standarin itu gitu. Anda bayangin, ya bututnya seperti apa. Tapi ya udah saya pakai aja. Begitu saya pakai, saya bilang sama orang tua saya, ini motor saya pengen beli. Wah, orang tua saya kaget. Kamu beli motor apaan katanya? Motor kayak beginian kamu mau beli? Ya udah nggak apa-apa, ini kan bisa dibenerin kata saya. Oh ya udah, saya pakai, saya pinjam berhari-hari, sehari, 2 hari, 3 hari. Sampai suatu saat teman saya, orang tua saya kontakin ke teman saya itu, dan orang tua saya mau membelikan motor itu untuk saya. Dan ketika saya sedang jalan-jalan dengan motor itu, dengan bangganya saya jalan-jalan walaupun butut, akhirnya terjadi transaksi. Ternyata motor itu dibeli oleh orang tua saya dengan harga 700.000. Pada saat itu motor bebek itu sekitar 4 juta sampai 5 juta. Ini 700.000. Anda bisa bayangkan bututnya seperti apa? 700.000 Bapak Ibu. Tapi saya pede aja, saya pakai. Wah ini udah milik saya. Orang tua saya udah beliin, saya bersyukur sekali. Saya berterima kasih. Walaupun cuma 700.000, walaupun orang tua saya nggak bisa beliin motor bebek, tapi ini suatu anugerah buat saya. Sampai suatu ketika motor ini saya bawa ke sekolahan saya, dan disitulah terjadi. Teman-teman saya semuanya menghina saya sama motor itu. Sampai katanya mereka kasih label itu motor, katanya ini kutukan dewa. Anda kebayang nggak? Saking bututnya. Ya, saking bututnya disebut kutukan dewa. Sampai mereka tuh senang sekali ngejailin motor saya, karena memang butut gitu. Ya, motor Vespa itu Anda kan tahu bisa di starter tanpa harus ada kunci kontaknya. Ya kalau saya parkir, itu teman-teman saya udah duluan. Mereka udah lari-lari, udah senyum-senyum. Tiba-tiba saya ngedengar dari kejauhan, ini suara motor siapa ya? Wah, motor gue dinyalain. Sampai bensinnya mau habis Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali gitu loh. Saking bututnya dihina banget gitu sama teman-teman saya. Lalu mereka punya kejailan juga teman-teman saya itu. Saya waktu itu ekstra kulikuler tambahan pelajaran. Biasanya pulang jam 1, saya harus pulang jam 3. Begitu saya ke garasi motor sekolahan, saya kaget setengah mati. Motornya nggak ada. Ternyata motornya digotong sama teman-teman saya, disembunyiin ke belakang gedung sekolah. Anda bisa bayangin nggak? Saking mereka tuh senang sekali ngejailin motor butut saya. Jadi cerita awalnya saya punya Vespa tuh seperti itu. Kalau itu motor nggak butut, nggak mungkin mereka jailin. Ngapain ngejailin barang-barang bagus? Ya kan mereka senang kan karena butut. Ya, tapi nggak masalah. Akhirnya motor itu saya sayangi betul-betul, saya perbaiki sedikit-sedikit walaupun uang nggak ada. Ya, ada pun dari hasil penjualan saya masih dagang-dagang itu di kelas. Akhirnya berjalan itu semua, saya bisa lulus SMA. Nah, waktu lulus SMA, saya bisa bersyukur sekali. Saya punya keinginan, punya impian itu untuk masuk ke universitas favorit di Bandung, Parahyangan Bandung. Saya daftar. Saking pedenya, saya nggak daftar di universitas lainnya. Kebayang nggak? Saking pedenya. Nah, akibat buruknya, saking pedenya ini, saya nggak diterima. Waduh, bingung. Gimana ini ya? Orang tua saya bingung. Gimana kamu sekolah, kuliah, kok bisa-bisanya nggak lulus? Ya habis gimana nggak lulus? Sampai akhirnya saya mendengar ada Universitas Kristen Maranatha itu buka gelombang 2. Waduh, saya bersyukur ada gelombang 2. Akhirnya saya daftar. Ya singkat cerita saya bisa lulus di situ dan ternyata saya bisa kuliah di Universitas Kristen Maranatha. Dan ternyata Universitas Kristen Maranatha itu adalah universitas yang melahirkan banyak pemenang Tiansi. Ya. Di situ ada Pak Luis Tendean, Pak Yobet, Pak Tusi bilang, ada Pak Enjo Solopung, ada Pak Hengki, itu semuanya pemenang-pemenang dari Tiansi. Dan mereka kuliah di situ sama dengan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bayangkan waktu saya kuliah, saya masih tetap pakai motor Vespa butut itu, dan di tempat kuliah saya itu terkenal dengan universitas yang punya lapangan parkir mobil terbesar di Bandung. Dan kalau Anda mau milih mobil yang paling baru dan bagus, Anda bisa pilih di lapangan parkir itu. Berarti kan keren kan? Ya kan? Banyak mobil. Sedangkan saya masuk ke kampus itu hanya pakai motor Vespa butut, tuk. Anda bisa bayangin nggak? Tapi saya pede aja. Saya pede aja kenapa? Karena memang saya harus menerima dong. Saya cuma punya motor Vespa.
Dan di kampus itu, di kuliahan, saya masih tetap berjualan, saya masih tetap dagang. Apalagi kalau udah kuliah kan kebutuhannya makin banyak ya, harus mejeng lah, harus beli ini beli itu, kebutuhannya makin banyak. Berarti saya harus berbisnis lebih banyak. Ya bisnisnya bukan bisnis yang besar seperti pengusaha-pengusaha, bukan, jualan kaos, jualan nasi, jualan ikat pinggang, yang kayak gituan aja dijual. Lumayan bisa beli bensin Vespa. Ya, dulu saya mikirnya jualan untuk jajan, sedangkan saya sekarang mikirnya jualan untuk isi bensin. Nah, di kuliahan mungkin saya cukup menyesal, dulu saya kerjanya cuman ngabis-ngabisin waktu, main basket, nongkrong di kampus, ya kan, main-main musik, main gitar segala macam, pokoknya membuang waktu yang sia-sia. Dan ternyata itu saya sesali di kemudian hari ketika saya menemukan sebuah peluang bisnis. Dan Anda bisa bayangkan, waktu saya kuliah, saya betul-betul kadang-kadang bolos kuliah, ya kan, kadang-kadang bolos kelas, kabur kemana, jalan-jalan segala macam. Sampai suatu saat ketika saya harus melanjutkan ke semester berikutnya, saya harus skripsi, karena saya udah semester akhir, saya skripsi. Nah di skripsi ini saya bingung, karena saya tipe orang, termasuk orang yang bodoh di kuliahan. Terbukti IP saya cuma 2,5, ya cuma 2,5, tapi nggak apa-apa, yang penting naik atas panggung. Ya waktu saya skripsi, saya bingung mau buat apa. Di sini pikirannya pikiran kosong, tapi disuruh buat buat skripsi gitu loh, yang tebalnya ratusan halaman. Ya udah, di situ saya harus melakukan. Dan ketika saya skripsi, saya tetap masih berjualan, ke kos-kosan teman saya. Nah suatu saat ketika saya datang ke kos teman saya, pada saat itu saya dipanggil oleh teman saya. Tiba-tiba saya dipanggil, saya kaget setengah mati. Woi, Ted sini. Wih, ada apaan? Mulai pada saat itulah hidup saya berubah karena saya diperkenalkan dengan suatu peluang usaha. Nah, sebelum ke situ, saya melihat bahwa teman-teman saya, mereka yang sudah lulus kuliah, senior-senior saya saya angkatan 97, teman-teman saya yang 96, 95, mereka lulus kuliah dan mereka di kampus saya itu ada bursa tenaga kerja. Mereka datang ke bursa tenaga kerja dan mereka mencari kerjaan. Walaupun IP mereka 3,5, itu susahnya minta ampun cari kerja. Kebayang nggak Bapak Ibu? Itu susah banget cari kerja. Ketika saya intip, mereka isi formulir kan biodata. Di situ ditulis gaji yang diinginkan 1 juta, 1 juta seperempat. Saya pikir luar biasa sekali ya. Udah kuliahnya mahal, waktunya juga udah banyak dikeluarin, tapi mereka kok minta gajinya seperti itu. Dan ternyata memang benar. Ternyata standar gaji di Bandung ya seperti itu. Wah, saya mikir wah gila juga ya berarti ya. Memang berat sekali gitu loh setelah lulus kuliah. Karena kalau setelah lulus kuliah itu katanya benar-benar yang dinamakan baru dinamakan hidup tuh benar-benar setelah lulus kuliah. Kalau belum lulus kuliah itu belum hidup katanya. Maksudnya masih minta sama orang tua, masih dapat passive income dari orang tua. Iya kan? Gayanya begini kan, set. Nah, uang habis set gitu, passive income kan. Seperti itu. Jadi di situ saya mulai berpikir Bapak Ibu, dan kebetulan nyambung lagi ke cerita ini, kebetulan ada teman saya yang manggil waktu saya datang ke kos-kosan teman saya. Sini, gue mau cerita. Apaan? Biasa curiga kan, apaan nih? Pokoknya di sini dulu deh, masuk ke kamar gue. Ya udah deh, udah terlanjur dipanggil kan, saya masuk ke kamarnya. Disitulah saya melihat ada satu peluang usaha yang luar biasa yang bisa merubah hidup saya. Tapi saya belum ngeh Bapak Ibu, saya belum ngeh. Saya cuma ngeliat, oh itu peluang ya, oh iya. Saya diceritain perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa, saya diceritain panjang lebar, yang sukses seperti apa. Walaupun baru yang sukses di luar negeri, di Indonesia belum ada. Ternyata di situ saya dijelasin dan saya melihat bahwa di situ ada betul-betul satu kesempatan yang bisa merubah hidup saya. Tapi yang namanya mahasiswa kan masih tell me nih, ya, bukan Anda, saya tell me gitu, ya kan? Saya masih tell me sama yang ituan. Akhirnya ya udah deh, mana brosurnya? Brosurnya saya ambil, saya pulang ke rumah, saya simpan brosurnya baik-baik. Pernah nggak seperti itu? Kayaknya pernah ya. Saya simpan baik-baik dan saya lupa. Saya melakukan rutinitas saya lagi, saya harus skripsi, wah saya harus bingung kemana-mana, saya harus penelitian segala macam. Sampai suatu ketika saya ya ketemu teman-teman saya yang seperti itu, yang susah cari kerja. Akhirnya saya mulai berpikir, wah kalau gini caranya nggak bisa seperti teman saya. Dan akhirnya saya berpikir, saya pernah diperkenalkan oleh satu peluang usaha. Wah ini cocok buat saya. Kenapa? Karena di usaha itu waktunya tidak terbatas, fleksibel, modalnya kecil, dan bisa dijalankan oleh siapapun, walaupun dia mahasiswa sekalipun waktu itu. Ya, sedangkan saya tipe orang yang tidak bisa kerja di kantor dari jam 9 sampai jam 5, duduk di satu ruangan, duduk di belakang meja, itu saya nggak bisa Bapak Ibu. Saya nggak bisa terikat dengan waktu.
cocok berarti dengan peluang usaha ini. Nah, ketika saya mencoba untuk panggil teman saya lagi, saya telepon, mau dong peluang usaha yang lu tawarin ke gue. Kayaknya menarik juga. Wah, dia seneng banget. Soalnya saya yang follow up ke dia. Saya yang telepon soalnya. Wah, dia seneng banget. Oh iya ya, gitu ya. Dia betul-betul semangat membara. Iya, gue pengen tahu. Ya udah ke kos gue aja. Ya udah, saya ke kos lagi. Saya juga semangat soalnya. Saya pengen tahu. Dia jelasin lagi, dia ulas. Begitu saya, ya udah deh, saya tertarik. Gue pengen gabung. Oh ya udah, gabung. Dia keluarin formulir. Udah isi formulir. Terus ngapain? Terus mana? Mana apa? Mana uangnya? Uangnya? Nggak punya uang katanya. Ya mahasiswa kan nggak punya uang, Pak. Saya nggak punya uang waktu itu. Cuman modal pede aja, modal nekat aja, main daftar doang. Iya kan? Ternyata saya belajar namanya bisnis tetap walaupun kecil harus keluar uang, Bapak Ibu. Ya udah, saya mulai bingung nih, korek-korek tabungan, korek-korek dompet sana sini. Ternyata saya berhasil mengumpulkan sejumlah 200.000. 200.000 cukup nggak? Ya kagak cukup katanya. Aduh gimana dong? Akhirnya teman saya itu melihat komitmen saya, ngelihat semangat saya, ya untungnya saya bersyukur saya dibantu oleh teman saya itu. Ya udah, pokoknya gue bantu lu deh, ya. Lalu ya udah saya gabung. Saya dapat produk kurang lebih 1 apa 2 saya lupa. Saya bersyukur sekali teman saya bisa memanggil saya pada saat itu. Kalau saja teman saya tidak memanggil saya, mungkin saya sekarang masih sibuk cari kerja. Atau mungkin saya saat ini menjadi orang yang rata-rata mencari kerja atau sedang bekerja dari pagi sampai sore. Itu yang mungkin terjadi. Seperti teman-teman yang lain yang di luar sana, makanya sebutannya katanya 13 PL. Pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pegel-pegel lagi. Dan saya beruntung saya nggak menjadi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, orang teman saya yang telah mengenalkan itu adalah sponsor saya. Beliau adalah seorang Bronze Lion Lampung. Tepuk tangan untuk Bapak Wanggu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya jalankan usaha ini, saya betul-betul nggak punya latar belakang. Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang skripsi. Nggak pernah jalankan bisnis seperti ginian, yang saya cuma tahu bahwa katanya bisnis ini bisa merubah hidup saya. Ya, dan awalnya saya orangnya nggak pede, saya nggak yakin dan kerjanya tukang komplain, tukang ngeluh. Katanya kalau saya deket-deket Pak Luis itu semua langit tuh serasa mendung katanya. Kebayang nggak seperti apa saya dulu? Mungkin Anda ngelihat saya seperti sekarang itu kayaknya wah keren banget ya, naik di atas panggung ngomong bisa memotivasi orang. Dulu boro-boro saya ngomong di depan banyak orang, Bapak Ibu. Dulu saya ngobrol 1 orang 2 orang aja digemeteran. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak pede, nggak percaya diri. Ya, apalagi kalau ketemu sama pengusaha, sama dosen, waduh, ngangkat telepon aja kayaknya rasa dunia mau kiamat. Cuman mau bikin janji doang. Ini ada prospekan pengusaha. Telepon nggak ya? Telepon nggak ya? Pas ditelepon orangnya nggak ada, amin orangnya nggak ada. Kebayang nggak sampai seperti itu, Bapak Ibu? Begitu saya jalankan, Anda tahu bahwa ternyata semua orang ketika menjalankan bisnis ini, itu semuanya mengalami sesuatu yang baru. Waktu saya jalankan usaha ini, saya mengalami yang namanya ditolak orang. Karena saya punya saudara kan, saya tawarin ke saudara-saudara saya, mudah-mudahan mereka mau bantu saya. Ternyata mereka menolak saya semua. Cuma nenek saya aja yang bantu saya. Beli 1 box teh. Harganya 68.400, ya dia dibeli aja deh, ya bantu-bantu kamu. Ya lalu saya tawarin ke teman-teman saya nggak ada yang mau. Saya jadi orang aneh di kampus, Bapak Ibu. Tukang obat, awas hati-hati. Lu kalau di sini jangan ngomongin tensi ya, awas lo, gue usir lo. Kebayang nggak Bapak Ibu, saya jadi orang aneh. Saya jadi terkucilkan. Ya tapi ya udah mau gimana lagi, karena saya harus jalanin usaha ini. Ya begitu saya jalanin, nah ini yang salahnya. Waktu saya jalankan, saya cuma modal semangat, tapi saya nggak punya impian. Saya nggak punya impian yang jelas. Punya impian merubah hidup, tapi merubah hidupnya juga nggak jelas merubah hidup seperti apa. Cuma sekedar berubah jadi apa gitu kan? Ya kalau cuma sekedar berubah jadi Satria Baja Hitam juga berubah, betul nggak? Saya nggak punya target yang jelas. Makanya ketika saya jalankan, saya ditolak orang banyak. Akhirnya saya drop. Ya saya drop. Waktu itu sebelum saya drop, padahal saya udah dimotivasi sama Pak Luis Tenden, ya orang yang telah merubah hidup saya, Tri Diamond God Lion. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, saya dimotivasi segala macam, tapi karena memang sayanya nggak mau berubah, nggak mau punya impian, ya udah nggak jelas impiannya, saya drop Bapak Ibu. Ya itulah katanya di bisnis ini, orang yang nggak punya impian, ditolak 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak usah jauh-jauh, nggak lebih dari 10 aja, pasti ngedrop.
Pasti mereka bilang, bisnis ini mah bukan buat gue. Bisnis ini mah bukan bidang gue. Ini mah bukan jalur gue. Lu mah hebat. Ya kan? Dan ternyata saya seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika saya drop, saya vakum di bisnis itu. Cuma hitungan 1 bulan 2 bulan saya bergabung, saya vakum. Dan kalau saya ketemu Pak Luis, saya selalu menghindar. Ada Pak Luis, waduh langsung siap-siap. Waduh ya, Pak Luis udah lewat, tenang lagi. Pokoknya begitu selalu kalau saya ketemu Pak Luis, karena kuliah saya di Maranatha itu dekat sekali dengan kos-kosannya Pak Luis. Dulu Pak Luis masih kos-kosan, belum punya rumah bagus, ya masih kos-kosan. Ketika akhirnya suatu saat memang Tuhan sudah merencanakan hidup saya untuk berubah kali ya. Akhirnya suatu saat ketika pameran, ya waktu itu Pak Luis dengan Bu Veve masih pameran, itu saya lagi dalam pameran, saya mau jalan keluar gedung. Lalu Pak Luis, saya nggak lihat itu Pak Luis. Ya itu gedung, ini kan tembok. Ya, pas keluar, ini Pak Luis ada di sana. Dia mau masuk, saya mau keluar. Ya kan saya nggak tahu, saya jalan aja. Jalan, terus tiba-tiba Pak Luis gini, masuk, ngok. Nggak bisa menghindar kan, nggak mungkin lari, uang udah ketemu kan. Dan disitulah mulai titiknya hidup saya mulai berubah Bapak Ibu. Di situ saya digamparin sama Pak Luis. Bukan digamparin beneran ya. Saya di situ dimotivasi, saya betul-betul saya dibukakan mata saya. Beliau cuma bilang, karena saya tipe orangnya nggak mau kalah, beliau cuma bilang gini, terserah lo mau jalanin atau nggak jalanin. Tapi apakah lo rela temen lo udah kaya duluan dapat BMW, dapat kapal pesiar, lo sendiri masih kere kayak gini? Di situ saya mulai kesentil ego saya Bapak Ibu. Wah nggak bisa gini caranya, berarti saya harus bangkit lagi, saya harus mulai belajar lagi. Intinya saya harus belajar lagi supaya bisa lebih baik lagi menjalankan usaha ini. Dari detik itu hidup saya berubah dan saya tidak pernah berhenti di bisnis ini sampai detik Anda melihat saya di atas panggung Bapak Ibu. Saya betul-betul menyesal juga waktu itu, kok saya vakum ya, kok saya nggak jalanin usaha itu sebulan 2 bulan. Padahal vakumnya sih nggak lama, cuma sebulan 2 bulan. Nah ketika itu saya mulai belajar bagaimana saya harus menjalankan bisnis ini dengan benar Bapak Ibu. Ternyata bisnis ini kelihatannya mudah, caranya mudah. Tapi kalau nggak tahu cara yang benar, tetap aja sulit. Itu yang saya pelajari. Ya, semua orang tahu betul kalau melakukan sesuatu, kalau tahu caranya pasti bisa. Nah, kalau nggak tahu caranya gimana? Ya pasti nggak bisa, Bapak Ibu. Itu yang saya alami. Dan akhirnya ternyata saya diperkenalkan untuk saya presentasi dengan cara yang benar. Bagaimana saya harus bisa ketemu orang. Saya diajarkan bagaimana saya harus buat daftar nama. Saya diajarkan bagaimana saya buat janji. Ya, dari 7 langkah yang disediakan oleh Unicorn, hanya 7 langkah hal yang sangat simpel untuk saya jalankan usaha ini supaya saya berhasil. Saya pikir kok 7 langkah ya? Kok sedikit amat cuma 7 langkah? Ya, saya jalankan bagaimana saya harus presentasi, saya harus follow up, saya harus pakai alat bantunya, saya harus pakai produknya. Saya belajar di situ Bapak Ibu. Dan ternyata hal yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangin nggak? Orang-orang di luar sana, para pengusaha, untuk mendapatkan profit 100 juta aja. Tanya sama mereka, berapa modal yang mereka keluarkan? Gak mungkin 100 juta Bapak Ibu, pasti miliaran bahkan puluhan miliar duit yang mereka putar. Sedangkan di bisnis ini untuk Anda bisa punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, modalnya kecil, modalnya sangat amat kecil, dan itu mempunyai potensi income yang tidak terbatas. Dan itu yang saya dapatkan, ternyata bisnis ini luar biasa sekali, sangat simple, sangat mudah, dan begitu banyak orang yang membutuhkan usaha ini. Waktu saya presentasi saya nggak pede Bapak Ibu, saya nggak pede. Saya ditolak orang begitu banyak, ditolak orang. Saya mengeluh sama Pak Luis, saya kok ditolak terus sih? Pokoknya setiap Pak Luis jawab, saya pertanyakan terus, saya mempertanyakan terus. Itu salah sih Bapak Ibu, ya jangan belajar dari saya seperti dulu. Ya, saya mempertanyakan terus. Ini presentasi kok ditolak terus? Lalu saya tanya, Pak, kalau saya ketemu dengan orang yang begini bagaimana Pak? Kalau bertemu dengan orang yang begitu gimana Pak? Saya selalu bertanya. Ya, akhirnya Pak Luis cuma bilang gini, kamu nggak ada habisnya nanya terus, jalanin aja. Semuanya nanti akan kamu dapetin kalau kamu menjalankan bisnis ini di lapangan. Ternyata betul juga. Ternyata Pak Luis itu bukan nggak mau ngasih tahu, tapi kalau ngasih tahu nggak ada habisnya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya saya tanya, Pak Luis gimana caranya menghadapi orang yang hidungnya pesek? Pak Luis jawab, begini. Oke, begitu saya ke lapangan, saya ketemu yang hidungnya mancung, beda lagi. Saya tanya lagi sama Pak Luis, Pak kalau yang hidung mancung gimana? Oh begini. Begitu di lapangan, ketemu yang tangannya panjang sebelah, beda lagi. Nggak ada habisnya Bapak Ibu. Ternyata di bisnis ini kita belajar dari setiap kesalahan yang kita buat di lapangan. Kita nggak bisa buat salah. Justru kalau kita mau berhasil katanya, yang saya alami, justru Anda harus banyak perbuat kesalahan. Anda harus banyak membuat suatu kesalahan.
Dari kesalahan kita belajar bagaimana kita bisa lebih baik lagi untuk menjalankan usaha ini. Intinya jangan takut berbuat salah. Waktu itu saya juga belajar, saya tidak takut untuk berbuat salah. Akhirnya saya lakukan banyak kesalahan aja. Dan ternyata saya tahu, oh ternyata kesalahannya seperti ini dan dievaluasi. Lalu ketika saya belajar bagaimana saya mengundang orang, takutnya minta ampun Bapak Ibu, yang tadi saya bilang mau nelpon aja rasanya kok kayak dunia mau kiamat. Kalau giliran telepon orang yang nggak ada, senengnya minta ampun. Padahal kan bete kan, udah capek-capek ngangkat telepon kok orangnya nggak ada, kan pengennya orangnya ada kan. Ya, saya betul-betul merasakan sesuatu yang nggak sebelumnya nggak pernah saya lakukan di kuliahan. Di kuliahan yang saya lakukan, saya belajar, saya ujian, dapat nilai bagus, selesai. Tapi di bisnis ini saya harus presentasi, harus follow up, harus pakai alat bantu dan sebagainya. Anda bisa bayangkan nggak? Di bisnis ini katanya kita harus menggunakan pertemuan seperti ini contohnya. Ada satu pertemuan di bisnis ini yang namanya OPP, Open Plan Presentation. Waktu saya awal menjalankan usaha ini, kata upline saya bilang, kamu kalau mau dapat semangat datang ke pertemuan, OPP namanya. Oh ya udah datang. Mestinya kalau kita datang ke sana, kita kan ajak teman-teman ke sana. Saya nggak pernah ngajak Bapak Ibu. Bukan nggak pernah ngajak, tapi setiap teman yang saya ajak, kagak ada yang mau. Saya datang ke pertemuan itu. Upline saya bilang, Pak Luis, lu datang sama siapa? Sendiri Pak. Ya udah. Minggu kedua, saya datang lagi, sendirian lagi. Ditanya, lu datang sama siapa? Sendirian Pak. Minggu ketiga, datang lagi, sendirian. Lu datang sama siapa? Sendirian. Sampai akhirnya minggu-minggu berikutnya nggak ditanya lagi tuh sama Pak Luis. Saking bosannya sendirian mulu gitu. Jadi saya mengalami, saya datang ke pertemuan sendirian, nggak ada yang ngikutin Bapak Ibu, nggak ada undangan, nggak ada jaringan, nggak ada grup. Mungkin itu juga terjadi pada Anda yang sudah menjalankan usaha ini. Kok rasanya sendirian mulu ya, nggak ada yang ngikutin? Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kita menjalankan usaha ini, waktu saya menjalankan usaha ini, begitu banyak saya ditolak orang, tapi ternyata kalau kita lakukan terus, akan ada orang yang mengatakan iya untuk bisnis ini. Ada orang yang bilang tidak, pasti ada orang yang bilang iya. Gak mungkin orang semuanya bilang tidak Bapak Ibu. Kalau ada iya pasti ada tidak. Itu namanya keseimbangan kehidupan. Ada hitam ada putih, ada besar ada kecil, ada iya ada tidak. Jadi kalau Anda saat ini mungkin suenya Anda mungkin tiap ngajakin orang ke pertemuan, nawarin bisnis ini ke orang-orang, kagak ada yang mau, nggak apa-apa. 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, 100 orang. Waduh Pak, saya berhenti aja lah di bisnis ini. Kenapa? 100 orang saya udah tawarin. Loh, kan belum tentu yang ke 101 nolak. Betul nggak? Jalanin aja. Betul nggak? 1000 orang ditolak, jalanin aja. Kan belum tentu yang 1001 nolak. Betul nggak? Jadi banyak orang yang bilang bahwa itu sulit. Sebenarnya bukan sulit, itu cuma proses. Ya, itu proses. Anda harus mengikuti jalannya itu. Kebetulan Anda memang sesuai aja di depan. Karena orang macam-macam Bapak Ibu di bisnis ini. Ada orang yang ketika sudah bergabung, begitu nawarin ke temennya, langsung cespleng, orangnya mau. Tapi ada juga yang udah 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, kok nggak ada yang mau ya. Ternyata baru mau di orang yang ke-61. Ya kan? Jadi orang beda-beda. Nah saya nggak tahu Anda tipe orang yang mana nih, orang yang sesuai di depan apa sesuai di belakang gitu loh. Ya kan? Tapi jalanin aja. Itu yang saya pelajari di bisnis ini Bapak Ibu. Ternyata begitu banyak teman-teman saya yang menolak, begitu banyak teman-teman deket saya yang nolak saya biarin aja deh, saya cuek. Saya cuma mikir, ini masa depan saya. Saya nggak boleh tergantung sama orang-orang yang beginian nih. Tapi memang namanya juga manusia kan, ya ada dropnya lah. Saya kan juga bukan robot kan. Kadang-kala ketika ditolak, aduh kok gini ya. Tapi ternyata apa yang saya bilang bahwa ingat sama impian lo lagi. Oh iya, hidup saya harus berubah. Oh iya, saya pengen dapat BMW. Nah, Bapak Ibu sekalian, hebatnya upline saya, Pak Luis Tendian, ya saya beruntung sekali saya dibimbing oleh Pak Luis Tendian di awal. Pak Luis Tendian selalu memberikan visi sama saya. Ketika saya drop, Pak Luis Tendian cuma bilang, di kos-kosan, kamar kos-kosannya itu ada miniatur BMW, dia cuma bilang, lu mau nggak itu BMW itu tuh jadi besar nanti buat lu. Mungkin sekarang jadi masih miniatur, mau nggak nanti bentar lagi besar kalau lu jalanin bisnis ini. Oh ya udah ya. Terus dilihatin VCD-nya. Ini VCD-nya nih orang-orang yang udah berhasil, ya dari yang Saint Petersburg, dari yang waktu di Thailand. Jadi masih di luar negeri semua Bapak Ibu. Tapi saya di situ mendapatkan satu semangat. Saya diingatkan lagi sama impian saya. Ternyata di bisnis ini ketika kita down, ketika kita drop, ya putus asa, tapi ketika kita ingat lagi sama impian kita pasti akan bangkit lagi Bapak Ibu. Gak usah khawatir ketika kita jatuh. Ya orang tuh pasti jatuh kok. Mana ada sih orang yang gak jatuh?
Justru saya heran ketika melihat orang-orang dewasa yang jalankan usaha ini, baru sekali 2 kali ditolak aja udah ngeluhnya kayak, waduh kayak rasanya udah 1000 orang nawarin ditolak semua. Kita perlu belajar dari waktu kita kecil Bapak Ibu. Waktu kita bayi, untuk belajar berdiri, untuk belajar berjalan, itu menurut penelitian kita sempat jatuh sebanyak 224 kali. Sedangkan waktu kita dewasa, baru bisnis gagal sekali 2 kali aja udah kayaknya dunia mau rasanya kiamat. Jadi mestinya kita harus flashback lagi waktu kita masih kecil dan kita belajar bahwa ternyata jatuh itu memang harus supaya kita bisa berhasil. Setuju Bapak Ibu? Jadi jatuh dengan bangkit itu udah satu paket. Anda harus jatuh dan Anda harus bangkit juga. Yang penting ketika Anda jatuh, jangan lupa bangkit. Ketika Anda ditolak orang, jangan lupa bangkit. Ketika Anda ditolak orang, jangan lupa bangkit. Pokoknya kalau Anda ditolak orang, prinsip saya, kalau saya ditolak, lu lihat nanti ya, gue buktiin lo. Ternyata tipe orang itu ada 3. Ya, ternyata orang itu ada 3 tipe. Yang pertama, ada orang yang percaya dengan membuktikannya sendiri. Yang kedua, ada orang yang percaya setelah melihat bukti. Nah, yang paling parah nih yang ketiga, udah ada bukti kagak percaya. Nah, saya nggak tahu Anda yang mana nih, ya kan? Jadi kalau kita menawarkan bisnis ini kepada teman-teman, lu kan belum ada bukti. Lah iya Pak, orang yang berhasil dulunya juga kagak ada bukti Pak. Makanya dibuat buktinya. Makanya gue ngajakin lu supaya gue punya bukti. Ya kan? Betul nggak? Jadi semua orang kalau dibilang mana buktinya? Tenang Pak. Semuanya pasti berawal dari yang nggak punya bukti. Itu yang saya pelajari dari bisnis ini Bapak Ibu. Ternyata dengan saya terus nggak peduliin orang teman-teman saya yang menolak, saya jalanin terus. Ternyata saya punya bukti. Saya punya bonus. Bonus pertama saya ingat sekali, saya dapat bonus 220.000. Ya nggak terlalu besar sih, tapi lumayan lah buat isi bensin Vespa kan. Ya kan lumayan, itu bisa berapa hari kan. Ya kan, dari bisnis ini Bapak Ibu. Kemana-mana saya naik Vespa. Kepanasan, kehujanan. Ya pokoknya pede aja. Kan kalau ketemu orang kan orang nggak tahu kan Vespa saya. Mana ada sih kita jalan kaki naik angkot pakai Vespa atau pakai apa sih yang butut-butut. Waktu kita ketemu sama orang kan orang nggak ngelihat apa yang kita bawa kan. Nggak mungkin kan Vespanya saya bawa masuk ke ruang tamu kan. Oh kamu pakai Vespa ya? Nggak mungkin kan. Jadi walaupun kita belum punya apa-apa atau kita pakai sesuatu yang butut mungkin kendaraan kita, ya kita kan taruhnya di tempat parkir Pak. Begitu ketemu orangnya pede aja, serasa seolah-olah udah dapat BMW. Kan boleh dong seperti itu, betul nggak? Iya kan? Katanya, betul nggak kalau orang sukses tuh enak banget kalau ngomong sama orang? Betul nggak? Kayaknya kok gampang banget sih kalau orang yang sukses ngomong sama orang, sekali dia ngomong orang-orang langsung percaya. Betul nggak? Kenapa? Karena dia sudah sukses. Tapi kira-kira kalau saya boleh tanya, Anda bisa nggak membayangkan kalau Anda sudah sukses? Di pikiran Anda sudah sukses, boleh nggak Anda bayangkan? Coba Anda bayangkan sekarang. Anda sudah punya income plus minus 40 juta, udah dapat BMW, kapal pesiar, pesawat terbang. Udah? Kira-kira gimana? Pede nggak? Pede. Berarti kalau misalnya Anda sudah membayangkan dan Anda ketemu prospekan Anda, kira-kira apa yang Anda ucapkan sama seperti orang yang sudah sukses belum? Sama. Jadi gampang nggak mempengaruhi orang? Nah kan udah tahu caranya kan? Jadi Anda pasti berhasil dong. Betul nggak? Cuman membayangkan aja apa yang Anda ucapkan pasti sama. Karena Anda seolah-olah sudah sukses. Walaupun belum sukses, seolah-olah sudah sukses kan nggak apa-apa. Kan nggak akan masuk penjara kan kalau membayangkan seperti itu kan. Kenapa saya bisa belajar seperti ini? Karena saya melihat Bapak Louis Tendian sekarang yang penghasilannya 500 juta sebulan dari bisnis ini. Dulu waktu saya lihat pertama kali beliau bintang 5, belum sukses, penghasilannya belum ratusan juta, tapi ngomongnya kok kayak orang punya penghasilan ratusan juta. Begitu kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak dulu kan Bapak belum punya penghasilan ratusan juta, kok ngomongnya kayak gitu sih Pak? Lah iya kan nggak apa-apa. Wah gue ketipu dong Pak. Nah ya kan nggak apa-apa dong kalau gitu. Yang penting kan lu semangat juga. Iya juga ya, bener juga. Jadi untuk kita bisa mempengaruhi orang, salah satunya kita bisa membayangkan bahwa kita sudah sukses Bapak Ibu. Yang penting kan pikiran dulu, ya kan? Kenapa orang bisa ke bulan? Karena orang punya pikiran dulu sebelumnya untuk ke bulan. Kenapa Anda bisa punya anak? Karena sebelumnya Anda punya impian untuk punya anak. Makanya Anda buat anak kan? Betul nggak? Bagaimana Anda bisa menjadi orang sukses? Sebelumnya Anda mikir dulu untuk jadi orang sukses. Kenapa Anda bisa jadi kaya? Karena sebelumnya Anda berpikir untuk jadi orang kaya. Setuju?
Jadi betul nggak kalau kita mau jadi orang kaya harus mikir dulu untuk jadi kaya? Jadi betul nggak kalau kita mau berhasil kita harus mikir dulu untuk berhasil? Betul Bapak Ibu, itu yang saya alami di bisnis ini. Saya belajar untuk mikir dulu, bukan action dulu, mikir dulu. Saya mau jadi apa? Mau jadi kaya, lakukan. Mau jadi miskin, ya udah jangan lakukan. Ya kan, benar nggak? Mau jadi orang rata-rata kan gampang katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata di bisnis ini nggak mudah. Mungkin kalau Anda jelasin, ya mungkin untuk orang-orang yang belum pernah mendapatkan penjelasannya, Anda minta penjelasannya, itu kurang lebih nggak lama-lama lah, 15 menit itu Anda bisa jadi bintang 8, penghasilan 40 juta sebulan. Secara penjelasan memang betul gampang, 15 menit bisa penghasilan 40 juta sebulan. Tapi di lapangannya, Anda butuh waktu 1 tahun, 2 tahun untuk bisa mendapatkan penghasilan plus minus 40 juta sebulan Bapak Ibu. Di mana lagi sih kira-kira bisnis yang bisa memberikan satu income yang sangat luar biasa? Anda bisa bayangkan perusahaan Tianxi adalah perusahaan yang sangat betul-betul luar biasa, begitu banyak merubah hidup orang. Kalau saya boleh bicara pada Anda bahwa perusahaan Tianxi adalah perusahaan yang mempunyai visi yang sangat besar. Itu yang membuat saya tertarik sekali dengan bisnis ini. Anda tahu saat ini siapa pemain bola yang termahal bayarnya, pemain bola dunia? Itu Ronaldinho dengan penghasilan 30 miliar sebulan. Ya, udah keren kan? Wah, rasanya selebritis dunia. Anda tahu dari bisnis Tianxi, distributor China ada yang mempunyai penghasilan dari bisnis yang saat ini banyak orang anggap di Indonesia adalah bisnis recehan, bisnis negatif segala macam. Distributor China itu punya penghasilan 2M satu hari dari bisnis ini. Jadi bisnis kita nggak kalah keren Bapak Ibu. Sepanjang Anda mau nggak membuktikan untuk menjadi seperti itu, nggak ada yang mustahil kan? Banyak orang yang bilang, aduh Pak nggak nyampe Pak 60 miliar Pak, ini otak saya nggak cukup Pak digitnya Pak. Cukupnya cuma 100 ribu Pak, paling juga 25 ribu sehari Pak. Kalau kena 60 miliar, waduh Pak bisa pecah kepala saya. Betul nggak? Karena terbiasa memang seperti itu. Cobalah buka kartu Anda Pak, bahwa bisnis ini begitu banyak memberikan satu hal yang sangat luar biasa. Saya merasakan yang namanya ditolak, udah. Ternyata bisnis ini memang harus seperti itu. Begitu udah ada donain-donain saya, mitra-mitra saya bergabung, ternyata mereka hanya sekedar gabung. Cuma nyenengin hati saya aja, yaudah deh gue gabung. Kagak dijalanin Bapak Ibu. Waktu itu saya punya pengalaman, pertama kali saya mengundang orang dan mengundang teman saya dan teman saya mau datang ke OPP. Saya bilang, ikut saya yuk. Ada satu pertemuan yang sangat luar biasa, bisa mengubah hidup kita. Ya, mumpung kita masih mahasiswa nih, oh ya udah. Waduh, dia dengan sedikit terpaksa sih dia mau. Akhirnya kita berdua naik motor, ya sebelah-sebelahan. Dia naik motor juga, motor bebek, saya pakai motor Vespa. Kita ke OPP, wah saya udah seneng nih. Ternyata setelah sekian lama nggak ada orang, saya bisa mengajak satu orang doang, udah seneng. Akhirnya dia masuk ke OPP, wah seneng dong, dia duduk di sebelah, betul nggak? Udah senyum-senyum kan, asik dapat bonus, ya kan? Tar dulu. Begitu dia di tengah-tengah acara, terus tiba-tiba dia sikut saya. Ada apa? Gua harus pulang ke Cianjur. Ya nanti bentar lagi, ini udah mau beres. Aduh ini udah telat. Ya udah deh dia pulang Pak. Bete nggak Pak? Yang mestinya dia bisa melihat informasi ini sampai akhir dan dia bisa join, ternyata di tengah-tengah acara dia keluar. Akhirnya saya sedih juga Pak. Sedih lagi jadinya. Tapi ya udah, saya harus ngelewatin itu semua, saya jalanin. Berarti saya ditolak udah pernah. Begitu join orang nggak ada yang mau jalan. Dan ternyata setelah saya jalankan terus, saya ketemu teman saya, teman dari kecil, satu kuliah, satu kampus, nggak pernah ketemu, ternyata ketemu. Saya cerita sama dia, ya ternyata itu perempuan, saya cerita. Dan ketika saya cerita, dia juga nggak ngerti apa sama bisnis ginian, nggak punya pengalaman. Tapi saya cuma sekedar cerita. Akhirnya dia mau juga bergabung, lalu dia tawarin temannya bergabung juga. Ternyata teman saya itu teman saya juga. Lalu dia tawarin ke temannya lagi. Bergabung juga, dia tawarin ke dosennya, bergabung, sampai akhirnya mereka bergabung semua, tapi dari situ semuanya nggak aktif. Anda bisa bayangin nggak? Mereka semangat gabung, ternyata nggak aktif. Dan ternyata saya menemukan orang yang aktif di kedalaman, dari teman-teman ke teman, saya menemukan di kedalaman 9, artinya ke 9 orang, ternyata itu bintang 8 saya Bapak Ibu, setelah saya jalanin. Ya Anda bisa bayangin mungkin ada sebagian orang yang jalankan usaha ini baru ketemu satu orang aja, orang nggak mau jalan aja udah putus asa. Digali Pak, digali. Ya cari lagi referensi namanya, cari lagi. Akhirnya saya menemukan orang ke-9. Itu adalah bintang 8 saya. Lalu saya punya bintang 8 berikutnya. Saya ketemu teman saya juga, teman SMP.
Ini juga orangnya nggak punya pengalaman. Aduh, saya ketemunya orang-orang yang mentah semua, saya pikir. Orang-orang yang nggak punya pengalaman. Tapi dia punya teman kos. Waktu itu saya main ke kos-kosannya. Begitu saya lewat kamar temannya itu, teman kosnya itu, wah temannya lagi makan apel sambil tiduran. Saya bilang sama teman saya, tawarin bisnis sama dia, presentasiin dia. Aduh, gue takut nih. Aduh, nggak berani. Waduh. Banyak adunya kata saya. Udah yang penting lu kenalin aja gue sama dia. Lu nggak usah banyak ngomong. Ya udah, akhirnya dia mau kenalin saya sama dia. Saya ingat sekali, akhirnya saya bisa presentasi jam 12 malam. Jam 12 malam saya presentasi. Dan ternyata join, dan sekarang dia bintang 8 saya Bapak Ibu. Dari orang yang gak saya kenal. Ya. Yang pertama adalah Bapak Albertus Adwin, bintang 8. Dan yang kedua adalah Bapak Adrian, Bapak Stefanus Adrian, bintang 8. Begitu luar biasanya saya menemukan orang-orang yang tepat akhirnya Bapak Ibu. Akhirnya. Dari sekian banyak kesulitan-kesulitan yang saya alami, ternyata memang membuahkan hasil. Ternyata saya belajar bahwa kalau kita melakukan terus dengan konsisten, pasti ada hasilnya. Gak mungkin gak ada Bapak Ibu. Kekuatan konsistensi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, saya punya cerita, ada sebuah seminar di mana seminar itu dihadiri oleh seorang dosen, ya, seorang pembicara motivator yang sangat luar biasa. Ya, makanya begitu di kampus itu, di seminar itu diadakan di kampus, begitu si pembicara itu diedifikasi, dipromosikan, begitu banyak mahasiswa yang datang. Karena pengen dapat motivasi. Tapi ketika acara sudah dimulai, ada sekitar 1.000 mahasiswa di dalam seperti ini, dan si pembicara itu, si motivator itu cuman diam 1.000 bahasa, tapi di depan si pembicara itu ada sebuah batu besar, sebuah bola batu besar, dan dia hanya ketuk-ketuk itu batu, tok, 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 tok. Hampir sekitar 1 jam, mahasiswa sebagian bubar, tinggal 500, ya. Dan si motivator itu masih terus melanjutkan tok, tok, lama sekali. 1 jam kemudian setengah dari 500 bubar, tinggal 250. Ya, terus saja si pembicaranya tok, 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 sampai akhirnya semua mahasiswa bubar dan tinggal segelintir mahasiswa. Ya, sedikit sekali, sekitar 5 orang sampai 10 orang. Sampai suatu ketika tiba-tiba terdengar suara dentuman keras, duar. Dan si pembicara itu hanya bilang satu kata, konsisten. Itulah yang didapat dari seminar itu. Konsisten Bapak Ibu. Dengan kita konsisten, kita pasti mendapatkan sesuatu. Banyak orang yang lelah menjalankan usaha ini. Banyak orang yang bilang, Pak, mana saya udah jalankan usaha ini 6 bulan Pak, kok gak ada hasilnya? Lah jangan bicara 6 bulan Pak. Pak, mana lu 6 bulan belum ada hasilnya, BMW lu mana 6 bulan? Ya kita kan bicara bangun bisnis, betul gak? Lah bangun bisnis kan butuh waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Bapak Ibu. Ya, mana ada orang yang jalanin bisnis setengah tahun tiba-tiba udah luar biasa. Mungkin untuk sebagian orang ada punya kemampuan seperti itu, tapi untuk banyak orang bagaimana? Ya, tapi percayalah bahwa kalau ketika Anda menemukan satu kesempatan dan Anda lakukan terus, Anda pasti akan mendapatkan hasil lah Bapak Ibu. Saya betul-betul mengalami sebuah kesulitan dalam bisnis ini. Saya betul-betul mengalami sebuah masalah-masalah yang banyak sekali. Masalah-masalah ketika saya punya grup dan grup nggak jalan. Saya punya masalah ketika saya ditinggalkan oleh downline saya. Ketika mereka sudah punya downline, sudah punya grup dan mereka tidak aktif. Anda bisa bayangkan, saya punya mitra-mitra yang sudah dewasa, sudah bintang 7, sudah bintang 6 dan mereka tidak aktif. Dan saya harus membantu grup-grup mereka keluar kota. Mereka semuanya nggak aktif, saya harus membantu grup mereka keluar kota. Saya harus ke Pekanbaru, saya harus ke Palembang, saya harus ke Surabaya dan sebagainya. Begitu banyak kota yang saya harus kerjakan. Dan mereka nggak aktif semua Bapak Ibu. Sakitnya minta ampun. Ternyata di bisnis ini campur aduk semua emosi kita. Ada senengnya, ada. Ada marahnya, ada. Jengkelnya ada. Mangkelnya ada. Pengen ketawanya ada. Semuanya campur aduk Bapak Ibu. Tapi ketika kita jalankan terus, dan ternyata waktu saya jalankan terus, saya mulai membuat bukti Bapak Ibu. Kehidupan saya mulai berubah, omset saya mulai berubah, grup saya mulai berubah, mereka berkembang tanpa upline-upline yang aktif. Dan apalagi ketika saya jalankan terus, 4 tahun kemudian berlanjut, ternyata hasil kerja keras saya didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar saya, Tuhan tidak buta melihat hasil kerja saya, dan Tuhan ngirim pesan SMS ke perusahaan. Tolong ini Pak Teddy dikasih BMW-nya. Bapak Ibu sekalian, hasil kerja keras saya di bisnis ini, selama kesulitan yang saya alami, semuanya kepahitan yang saya alami, ternyata saya mendapatkan sebuah penghargaan, saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa yang saya impikan. Di mana ternyata dari seorang Teddy yang hanya pakai Vespa bisa membuktikan mempunyai sebuah mobil BMW gratis Bapak Ibu.
Waktu saya pertama kali dikasih tahu, pertama kalinya saya dikasih tahu oleh Pak Louis Tenden. Ya, beliau punya bocorannya, beliau telepon saya. Anda tahu nggak teleponnya jam berapa? Nggak tanggung-tanggung, jam 3 subuh. Telepon tiba-tiba sama saya. Karena sebelumnya udah ada gosip simpang siur, wah nih Teddy bakal dapat BMW nih. Wah, boleh GR dong, GR dikit boleh dong. Waduh, bener nih gue dapat BMW. Akhirnya Pak Louis telepon saya. Nama lu kagak ada di daftar penerima BMW. Waduh, berarti gosipnya nggak bener dong. Ya udah deh Pak, habis gimana lagi Pak? Anda kebayang nggak jam 3 subuh bangun, terus tiba-tiba dapat kabar yang tidak menyenangkan? Kan kayaknya nyesel banget kan bangun, betul nggak? Terus Pak Louis dengan dramatisnya lagi, lu udah nggak mungkin lah udah dapat BMW, kayaknya mustahil banget lu dapat BMW. Aduh, ngedrop ya. Sampai akhirnya tidak cerita panjang lebar, Pak Louis bilang, lu dapat BMW ya? Hah, serius Pak? Masih nggak percaya? Lu dapat BMW? Serius Pak? Lu dapat BMW? Hah, dapat BMW? Jam 3 subuh, rumah saya kebetulan rumahnya di gang Bapak Ibu, yang tetangganya kanan kiri dekat. Dan kebetulan waktu itu saya sendirian karena orang tua saya ada di luar kota. Saya mau teriak, kagak bisa. Karena takut kedengeran, takut ngebangunnya tetangga kan. Gue dapat BMW. Kebayang nggak? Teriak aja nggak bisa. Ya karena takut, ini sebelah saya tetangga soalnya. Yes. Terus kelimbungan, mau ngasih tahu siapa ya jam 3 subuh kagak ada yang bangun. Saya cuma nyimpen sendiri. Aduh, gimana ya, orang tua saya masih tidur. Aduh, ya udah. Tapi saya bersyukur akhirnya semua yang saya kerjakan saya dapat hasilnya juga. Saya terpaksa tidur tapi nggak bisa tidur. Saya terpaksa nunggu pagi-pagi. Pagi-pagi saya telepon ibu saya bilang, "Wih, saya dapat BMW nih." Aduh, mami saya bilang, "Ya udah, memang kamu pantas kok dapetin BMW itu, kamu udah kerja keras." Bapak Ibu sekalian, yang saya impikan itu ternyata bisa terwujud, bisa tercapai. Hanya karena saya menjalankan sesuatu yang sangat simpel. Saya cuma menjalankan sesuatu yang sangat sederhana dan ada caranya, ada petanya. Saya di-guide, ada guidance-nya. Saya ikuti aja. Saya udah belajar dari kesalahan saya nggak punya impian segala macam. Akhirnya saya nurut aja. Saya belajar banyak. Dan ternyata saya jalan ke sana, saya bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8. Dan ternyata kebetulan di bintang 8 saya sudah mendapatkan penghargaan BMW dari Tiansi. Itu suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Apalagi Anda bisa bayangkan ketika perusahaan Tiansi lebih menguatkan lagi bahwa Bapak siapin paspor, siap berangkat Pak ke Malaysia Pak. Waduh, rasanya luar biasa Bapak Ibu. Udah dapat legalisasi dari perusahaan. Itu kan baru dari Pak Louis. Siapa tahu Pak Louis ngerjain saya kan. Ini dari perusahaan. Oh ya udah, berarti benar, cross check. Di situ dibagikan penghargaan untuk para pemenang Tiansi, para pemenang yang sudah berjuang melawan semuanya, melawan diri sendiri untuk bisa menjadi seorang pemenang. Dan kami bisa naik ke atas panggung. Dari 260 BMW yang dibagikan, saya mewakili 1 dari 30 BMW distributor Indonesia. Bapak Ibu Anda bisa bayangkan, saya lulus kuliah di wisuda itu seneng, ya seneng, cuma sekedar seneng. Apalagi waktu lulus kuliah saya pakai toga. Nah mungkin untuk Anda kalau lulus kuliah kan udah ada yang lulus kuliah nih, pakai toga kan? Tahu nggak kira-kira yang mindahin itu tali? Tahu nggak ngomong apa? Kalau mahasiswa maju, toganya mau dipindahin kan taruh ijazah. Selamat ya jadi pengangguran. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya saya senang karena saya ya udah, ya apa boleh buat kan, saya udah dapat ijazah, yang penting impian untuk orang tua saya sudah capai. Tapi itu nggak sesenang waktu saya bisa naik ke atas panggung sebagai pemenang. Saya di wisuda di konferensi internasional, wisuda kehidupan saya, di mana saya sudah berjuang keras dan saya di wisuda mendapatkan sebuah mobil BMW gratis. Luar biasa. Dulu saya naik motor Vespa dan saya nggak akan pernah jual itu Vespa. Dulu waktu saya pakai Vespa, kemana-mana kepanasan, kehujanan, saya di lampu merah, Anda bisa bayangkan, kehujanan, saya ngelihat di sebelah ada yang pakai BMW, enak banget tuh orang, kagak kehujanan, dengerin musik, sama pacarnya lagi. Saya di sini cuman gini-gini aja, gara-gara air hujan kan, terus kepanasan, aduh panas banget, ya kan? Anda bisa bayangin nggak sih rasanya seperti apa? Saya cuma bilang dalam hati saya bahwa someday, suatu saat saya yang ada di dalam BMW. Saya cuma meyakini itu, saya cuma mengimani itu dengan kerja keras saya Bapak Ibu. Dan akhirnya ketika saya dapat BMW, saya betul-betul puas sekali gitu. Apalagi untuk teman-teman saya waktu saya telepon, Pak saya punya bisnis Pak, bagus Pak. Apa? MLM ya?
Ini MLM beda Pak, beda apanya? Semua juga bilang beda. Ini dapat BMW Pak, dapat BMW, paling juga nyicil, gue kagak percaya. Sakit hati Bapak Ibu. Saya tutup telepon, awas lu ya gue tabrak pakai BMW gue nanti. Tapi saya belum sempat ketemu orangnya. Gara-gara saya sibuk bangun jaringan. Nanti saya kalau sempat saya tabrak orangnya pakai BMW saya. Biar tahu rasa. Ternyata BMW-nya memang benar. Bapak Ibu, waktu saya merasakan BMW saya itu keluar, Anda bisa bayangin kan, Vespa saya harga 700.000, pajaknya cuma 35.000 1 tahun. Sekarang 4 tahun kemudian saya kerja keras dapat BMW harganya 500 juta gratis, pajaknya 6 juta setahun. Kan beda kan kontrasnya. Begitu saya ambil BMW saya dari dealer BMW, aduh, saya sampai lihat tuh itu BMW-nya cantiknya minta ampun. Ya kan, seksi banget gitu kan mobilnya. Ya kebayang loh Pak, mobil gratis gitu loh. Orang banyak BMW bersiluweran di Bali, di Denpasarin banyak. Tapi itu kan mobilnya beli sendiri Pak, kagak ada yang aneh. Justru yang aneh itu kalau Anda pegang mobilnya Pak Heru, itu gratis Pak. Langka, makanya harus pegang. Kalau yang di luar sana beli sendiri, ngapain dipegang? Kagak ada artinya. Justru yang paling berarti adalah BMW yang bisa kita dapatkan dari hasil perjuangan kita. Dengan BMW bukan hanya untuk kita, tapi juga kita membantu banyak orang Bapak Ibu. Saya luar biasa bersyukur sekali dari ketika saya dapat BMW, artinya saya bisa membantu teman-teman saya untuk merubah hidup mereka. Nah, ada cerita lucu Bapak Ibu. Udah gak sabar sekali kan kita pengen ke dealer, aduh pengen ambil cepet-cepet. Udah kita ke dealer. Katanya, mungkin ada sebagian orang yang bilang, diajakin bisnis ini, Pak Anda udah bisa dapat BMW Pak, modalnya Pak, nggak pakai modal, cuma modal fotokopian Pak, 200 perak. Bohong Pak, kagak pakai 200 perak, KTP-nya difotokopiin sama mereka, jadi gratis, kagak bayar. Begitu saya masuk ke dalam sama teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain yang dapat BMW, disambut dengan baik. Wah ternyata enak sekali ya disambut dengan pelayanan VIP. Ya kan, karena orang-orang yang ke dealer BMW kan orang-orang yang luar biasa dong, bukan orang-orang yang cuma sekedar lihat-lihat kan, tapi pasti orang yang punya duit minimal. Nah kita dapetnya gratis, mereka nggak tahu aja kan, kita dapetnya gratis. Akhirnya kita masuk, lalu dilayani, gimana Pak, Bapak mau pilih warna apa, dalamnya warna apa? Waduh luar biasa saya bisa milih warna. Oke, saya pilih warna hitam, dalamnya warna krem ya, warna beige. Oke Pak, nanti kami siapkan, besok Bapak ambil ya. Nah besok malamnya saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Itu malam terpanjang dalam hidup saya. Nggak bisa tidur. Karena udah pengen cepet-cepet. Oh ya, saya lupa. Sebelum saya dapat BMW, dari bisnis ini saya pakai Vespa, saya bisa beli motor Suzuki Shogun. Kebetulan udah dijual. Lalu dari situ saya bisa beli mobil perjuangan saya Great Corolla yang tadi di klip itu. Itu mobil perjuangan saya dari bisnis ini. Saya nggak minta sama orang tua saya Bapak Ibu. Jangan salah sangka ya, saya beli sendiri dari Tiansi. Dari bonus Tiansi saya beli sendiri. Kata teman-teman saya bilang, wah lu hebat banget lu, lulus kuliah udah bisa beli mobil. Orang lulus kuliah mana bisa beli mobil, nyicil aja kagak bisa, motor juga belum tentu katanya. Itu yang mereka bilang, oh ternyata memang bisnis ini luar biasa. Jadi dari mobil Great Corolla tahun 94, saya bisa ngacelok, pluk, naik mobil yang harga 500 juta. Itu mobil itu saya beli harganya 77 juta. Saya bisa naik langsung dari 77 ke 500 juta. Ya kan lumayan Pak ya, ya kan? Nah Bapak Ibu, satu hal yang sangat luar biasa, BMW adalah satu merek mobil yang sangat luar biasa bergengsi dan semua orang pasti mengagumi mobil itu. Begitu besoknya saya datang, saya udah gak sabar, saya lihat ternyata mobilnya cantik sekali. Saya bisa rasakan, saya gak pernah seumur hidup punya mobil baru, gak pernah. Begitu saya masuk ke dalam, aduh rasanya luar biasa. Kebetulan ini kacanya belum ada kaca filmnya, tapi saya coba pasang, saya masuk, tutup, saya belajar dari ininya, dari orang sana diajarin ini gimana-gimananya, tombol-tombolnya banyak banget kan, ya tombol apa, tombol AC segala macam. Sampai akhirnya saya setel musiknya, oh ternyata memang bener BMW itu musiknya enak banget ya. Lalu akhirnya saya harus bawa kan mobil itu pulang. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu saya pulang, saya keluar, kan karena belum ada kaca film nih. Saya jalan, ada stopan kan, lampu merah, saya berhenti. Kok ada yang aneh gitu loh. Kok orang-orang ngeliatin gue sih? Kayak berasa ganteng sendiri gitu Bapak Ibu pakai BMW. Semua orang lihat saya. Mungkin mereka ngelihat kali ya, ini orang kere kok bisa-bisanya ada di dalam mobil BMW ya. Mereka nggak tahu aja gue udah berjuang di bisnis ini dapat BMW, ya kan? Akhirnya saya ngerasain betul-betul ternyata enak sekali. Ternyata yang dulunya saya cuman melihat dari Vespa di sebelah saya ada orang yang pakai BMW. Ternyata saya 4 tahun kemudian dari bisnis ini saya bisa ada di dalam mobil itu Bapak Ibu. Ternyata memang betul bisnis ini. Bisnis ini bukan hanya sekedar muluk-muluk janji-janji, bukan Bapak Ibu. Ternyata bisnis ini memberikan bukti yang sebenarnya. Kalau Anda nggak percaya, nanti saya kasih tahu Pak BMW-nya, saya kasih lihat STNK-nya.
Saya kasih lihat BPKB-nya, bukan cicilan, atas nama sendiri. Dan setelah BMW saya keluar, hidup saya berubah total Bapak Ibu. Yang dulunya kalau pakai Great Corolla, saya jalan-jalan di Jakarta, masuk ke gedung. Biasanya kalau satpam-satpam ngelihat mobil Corolla, tahun 94 kan butut kan, Pak parkir basement Pak, belakang Pak, belakang. Tolong Pak, belakang Pak, belakang. Saya pakai BMW, waktu itu pertama kali masuk ke gedung, saya mau bayar tagihan HP saya. Begitu masuk, baru ngambil tiket nih. Ada di depan ada lobby, 3 tempat parkir kosong, dipatok, satpamnya tiba-tiba lari. Pak, sini Pak, parkir Pak, silakan Pak, sini Pak. Luar biasa kata saya, cuma pakai mobil gituan. Saya pikir ini BMW ada magicnya kali, plus magic kali ya. Itu baru satu. Lalu saya ngajak pacar saya, dulu saya nggak pernah makan enak Bapak Ibu. Gara-gara bisnis saya bisa ngerasain makan enak lumayan gitu loh. Saya ngajakin pacar saya, waktu itu anniversary pacar saya. Dan saya ajak ke tempat yang lumayan lah, lumayan bagus. Saya ajak ke gedung, ke kafe di lantai 46 di Jakarta. Ya di situ begitu saya masuk, saya pakai BMW saya masuk ke lataran parkir, saya ambil karcis, kaca masih kebuka. Karena insting saya kan masih pakai Corolla. Insting saya kan langsung ke basement kan, langsung. Begitu saya ngelewatin lobby, saya diteriakin sama satpam. Pak, waduh, ada apa kata saya? Parkirnya di sini aja Pak. Sekali lagi saya dapat keistimewaan, dapat parkir lagi. Itu kedua, ketiga saya di hotel, waktu itu di Hotel Hyatt Jakarta, malam minggu, ramai sekali tempat parkir. Saya bingung, saya masuk lobby aja, cuman kasih lampu, kecil. Satpamnya udah ngerti, dia bukain tempat parkir VIP, saya dapat parkir tanpa susah payah cari parkir. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa, saya menarik kesimpulan bahwa ketika kita sudah bekerja keras, ketika kita mendapatkan sesuatu yang istimewa dan sesuatu yang bagus, orang akan memberikan satu pelayanan yang sangat istimewa Bapak Ibu. Ada harga yang harus kita bayar. Ketika Anda bisa bekerja keras, Anda bisa lakukan semuanya, Anda bisa berikan bukti, Anda bisa merubah hidup banyak orang, dan ketika Anda naik ke atas panggung, Anda akan diberikan penghargaan yang tulus oleh orang-orang yang telah dibantu oleh Anda. Bapak Ibu sekalian, bisnis ini kita bukan bicara untuk diri kita sendiri. Bisnis ini kita bicara untuk banyak orang lain. Justru dengan bisnis ini kita bisa membantu banyak orang lain. Ada orang yang bilang, lu bisnis MLM materialistis, ngomongnya duit melulu. Katanya, daripada mereka kerja terus dari pagi sampai petang, ya, yang 13 PL itu. Kagak ada kesempatan untuk bantu orang. Boro-boro ngomongin orang lain mau bantu. Diri sendiri aja masih sulit, buat keluarganya aja udah masih sulit. Dikasihnya semuanya sisa, uang sisa, waktu sisa untuk anaknya. Semuanya serba sisa. Bukan sesuatu yang sangat istimewa. Justru dengan bisnis ini kita jalankan, kita memberikan pancingan kepada orang-orang, pancingan kehidupan. Kita nggak ngasih ikannya Bapak Ibu. Kalau ngasih ikannya pasti habis, nanti dia minta lagi. Justru kita kasih pancingannya. Nih, saya kasih pancingannya. Lu cari ikan sebanyak mungkin yang lu mau. Lu kerja keras, lu pasti bisa dapetin ikan yang banyak. Dari bisnis ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian, begitu banyak orang-orang yang percaya Tiansi, percaya bahwa Tiansi itu bagus, tapi cuma sekedar tahu. Ya, kalau mereka, wah gue ngerti, mereka cuma sok ngerti, sok tahu. Kalau mereka benar-benar tahu, mereka pasti join. Mereka pasti udah join dari dulu-dulu. Mereka pasti udah bintang 8 dari dulu-dulu kalau udah tahu. Makanya kalau mereka cuma sok tahu, mereka pasti belum tahu informasi yang sebenarnya Bapak Ibu. Oleh karena itu, di bisnis ini jangan sampai Anda menyesal. Jangan sampai Anda yang belum bergabung di bisnis ini Anda menyesal. Ketika teman-teman Anda yang mengundang Anda ke acara ini, mereka sudah dapat BMW, passive income, kehidupannya luar biasa, dan Anda sendiri masih seperti orang biasa, orang rata-rata yang harus melakukan sesuatu yang seperti orang rata-rata. Tengah bulan udah bingung, gajinya habis, bayar kartu kredit gimana ya? Ya kan itu orang rata-rata kan? Nah, jangan sampai Anda mengalami 5 penyesalan Bapak. Di dunia ini ada 5 penyesalan. Ya, jangan sampai Anda mengalami penyesalan yang terakhir ini nih. Ini udah gawat banget nih. Penyesalan pertama, ketika Anda salah masak nasi. Masak nasinya kelamaan. Akhirnya nasinya angus. Anda nyesel selama 1 hari, gak bisa makan. Ya, karena berasnya juga cuma segitu. Penyesalan yang kedua, ketika Anda potong rambut, tiba-tiba modelnya salah. Ya, kok modelnya botak sih? Kan gue mau panjang. Anda harus tunggu sebulan supaya bisa dicukur lagi. Penyesalan kedua. Penyesalan ketiga, ketika Anda malas belajar dan tiba-tiba Anda nggak naik kelas, Anda nyesel sekali. Aduh, saya harus tungguin 1 tahun lagi nih untuk saya bisa belajar. Udah keburu malu, menyesal setahun. Ya, Anda harus tunggu setahun lagi. Penyesalan yang keempat, Anda menyesal seumur hidup kalau Anda melakukan suatu kesalahan. Anda salah pilih jodoh.
Anda nyesal seumur hidup. Betul nggak? Aduh gimana caranya, udah nggak bisa lagi kan? Udah salah pilih jodoh. Ya kan? Ya dicerain, aduh kayaknya nggak mungkin dicerain ya. Jangan kayak di infotainment kan, main cerai aja gitu. Nah, yang terakhir yang paling gawat. Kalau Anda salah pilih MLM dan salah pilih support system. Anda bakal nyesel 7 turunan Bapak Ibu. Aduh, ya udah adu aja. Ya kan? Akhirnya impian Anda gimana? Jangan sampai salah pilih Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang mengundang Anda adalah orang-orang yang betul-betul peduli dengan Anda. Betul-betul ingin mengajak orang sukses. Kalau saya boleh tanya, Anda sebagai seorang pebisnis, kira-kira kalau mau ngajak kerja sama bisnis sama orang lain, ngajak kerja sama bisnis sama orang yang potensial atau tidak potensial? Sama orang yang potensial, saya juga sama. Kalau ngajakin bisnis sama orang yang potensial, nggak mungkin kan orang yang gagal saya ajak kerja sama. Saya ajak orang yang potensial, punya sesuatu yang luar biasa, punya potensi. Nah, Anda tahu nggak, Anda sadar nggak? Orang-orang yang mengajak Anda ke pertemuan ini, mereka menganggap bahwa Anda adalah orang-orang yang potensial, makanya diajak ke sini. Betul nggak? Kalau mereka tidak menganggap Anda potensial, ngapain mereka capek-capek maksa masa Anda untuk datang ke sini, Bapak Ibu? Setuju nggak? Mereka percaya betul bahwa Anda punya potensi. Banyak orang yang percaya dengan tiansinya, tapi mereka banyak sekali yang nggak percaya sama diri sendiri. Saya percaya sih sama tiansinya bagus, tapi apakah saya bisa ya? Apakah saya, kayaknya saya nggak mungkin deh bisa jadi dapat BMW. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda. Anda sebagai manusia yang dilahirkan ke dunia ini diberikan rahmat, diberikan berkat yang adil. Betul nggak? Ada orang yang bilang, wah saya mah nasib jadi gembel, saya mah nasib jadi orang jalanan. Itu bukan nasib, Pak. Itu pilihan mereka untuk jadi seperti itu. Tuhan memberikan kebebasan untuk kita memilih. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pengusaha sukses, kerja keras, jadi pengusaha sukses. Kamu jadi apa? Jadi gembel. Ya udah, kamu jadi gembel aja. Jadi apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda impikan, Tuhan akan kasih Bapak Ibu. Jadi selama ini kalau Anda berdoa, Anda bekerja keras, Anda menemukan kesempatan ini untuk bergabung di bisnis tiansi dan mengembangkan semuanya, Tuhan akan jawab Bapak Ibu. Tapi juga butuh diuji nih, ini orang bener gak sih serius jalanin tiansi? Apa cuma sekedar ikut-ikutan doang? Ya kan? Gak mungkin kan sekali gabung langsung dapat BMW. Karena harus ngikutin prosesnya dulu Bapak Ibu. Proses, banyak orang yang gak mau melewati prosesnya. Anda tahu gak bedanya diamond sama ubin? Tahu nggak Bapak Ibu? Diamond, berlian adalah sesuatu yang sangat dikagumi, sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat luar biasa, begitu banyak orang mengagumi itu. Tahu nggak prosesnya seperti apa? Ada di dalam perut bumi dan ditempa dengan berjuta-juta bar, mereka ratusan tahun mereka ada di dalam perut bumi dan akhirnya ditemukan oleh manusia dengan sebongkah batu yang masih mentah dan mereka diproses, mereka digosok, mereka dipotong, mereka digosok ribuan kali, dipotong ratusan kali. Begitu sakit sekali Bapak Ibu. Prosesnya lama sekali. Tapi begitu mereka jadi sebuah berlian, berlian itu menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang dikagumi, sesuatu yang sangat indah karena proses. Iya kan? Tapi sebuah ubin, gimana? Diproses cuma 4 kali potong, seret, ditaruh di bawah, diinjek-injek orang, kagak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Betul nggak? Kenapa? Karena prosesnya juga sebentar Pak, cuma 4 kali proses. Nah sekarang kalau Anda mau dikagumi orang, Anda ingin mendapatkan sesuatu yang mahal, sesuatu yang luar biasa, Anda rela nggak sih, sanggup nggak sih bayar harganya? Sanggup nggak sih 2 tahun, 3 tahun lah, Anda bekerja keras di bisnis ini, Anda mendapatkan sebuah kehidupan yang sangat luar biasa, Anda mendapatkan sebuah kebebasan waktu, kebebasan finansial, kebebasan pikiran, karena bisnis ini. Begitu banyak keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena orang tuanya harus bekerja keluar kota, bekerja keluar pulau, bekerja ada di lepas lautan, kerja di kapal, kerja di pertambangan segala macam. Dalihnya untuk menafkahi keluarga. Buat apa mereka cari uang, tapi ternyata tidak mempunyai waktu untuk keluarganya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu, fakta yang terjadi. Makanya banyak anak-anak yang kok jadi nakal, jadi narkoba segala macam. Itu kenapa? Karena orang tuanya tidak memberikan waktu khusus, waktu yang istimewa untuk anak-anaknya. Dari lewat bisnis ini, Anda bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, khususnya untuk orang-orang yang Anda cintai. Jalankan bisnis ini sebelum Anda butuhkan Bapak Ibu. Sebelum Anda butuhkan. Mungkin saat ini Anda belum membutuhkan, nggak apa-apa, tapi jalanin aja. Tapi ketika Anda butuhkan, Anda sudah punya sesuatu aset yang bisa menghasilkan income setiap saat untuk Anda. Itulah bisnis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya bisa seperti ini. Dari awalnya saya nggak punya apa-apa, dari awalnya saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya punya prinsip bahwa saya harus belajar.
Saya harus belajar dan saya pasti bisa berkembang. Manusia selama mau belajar pasti akan berkembang. Manusia selama mau diisi pikirannya pasti akan mempunyai output untuk bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda bisa bayangkan tembok Cina itu adalah sesuatu yang sangat mustahil, betul nggak? Panjangnya itu 9 kali Jakarta Surabaya, 6.000 km. Jakarta Surabaya kalau saya tempuh naik kereta api itu sekitar 10 jam sampai 12 jam. Ini 9 kali bolak-balik, lama nggak kira-kira? Lama ya. Tapi ternyata bisa. Ternyata manusia dulu yang nggak punya teknologi ternyata bisa mewujudkan sesuatu bangunan yang menjadi salah satu keajaiban dunia yang bisa dilihat dari angkasa. Anda bisa bayangkan sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Itu pun terjadi pada Anda, Bapak Ibu. Mungkin saat ini Anda ngerasa, aduh kayaknya nggak mungkin jadi Bronze Lion, jadi Silver Lion, jadi orang-orang yang sukses. Mungkin saat ini Anda nggak mungkin, tapi kalau Anda mau berubah, Anda mau belajar, Anda pasti bisa berkembang, Bapak Ibu. Anda pasti bisa menjadi seorang yang luar biasa. Jangan sampai Anda seperti dinosaurus. Kenapa dinosaurus punah? Karena tidak mau berubah, Bapak Ibu. Makanya dia tidak mau berevolusi dan akhirnya punah. Jangan sampai Anda seperti dinosaurus. Atau Anda sudah jadi dinosaurus. Jadi Bapak Ibu, selama Anda mau belajar, Anda pasti berkembang dan Anda pasti bisa sukses. Lalu saya jalankan bisnis ini sampai saya mempunyai hasil. Saya melakukan bisnis ini dengan konsisten, tanpa kenal lelah. Memang di tengah jalan lelah, tapi saya menguatkan diri saya. Dikit lagi, dikit lagi. Ketika saya bintang 4, ayo dikit lagi bintang 5, bintang 5. Ketika saya bintang 5 mau ke bintang 6, ayo dikit lagi, saya bintang 6. Dikit lagi bintang 7. Dikit lagi bintang 8. Dikit lagi Bronze Lion. Sampai saya akhirnya harus mengejar Diamond, Bapak Ibu. Director. Konsisten, Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang, konsistensi akan membuahkan hasil. Percayalah hal itu, Bapak Ibu. Asal Anda mau konsisten, jangan dengerin kanan kiri, jangan dengerin teman-teman Anda yang negatif. Yang ini nggak mungkin, jangan dengerin. Pakai kacamata kuda aja dulu. Tapi percayalah, di depan adalah masa depan Anda. Yang paling penting adalah di depan. Di depan, Bapak Ibu. Di depan adalah sesuatu yang sangat indah. Anda bisa bayangkan? 2 tahun ke depan, hidup Anda akan berubah. Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri, Anda bisa beli mobil, Anda bisa beli rumah, Anda bisa membantu orang banyak, Anda bisa pensiun dengan tenang, Anda bisa mendapatkan kebebasan waktu, kebebasan finansial, kebebasan pikiran. Begitu indahnya hidup ini. Hidup cuma sekali, Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik untuk hidup kita. Jangan cuma hanya melakukan sesuatu yang biasa. Udahlah, lu mah gak realistis, gue mah yang pasti-pasti aja lah. Pasti dah dapat gaji 1 juta setiap bulan, kan udah jelas. Pagi-pagi pulang sore, akhir bulan dapat gaji 1 juta. Pasti, betul pasti Pak. Tapi pasti kurang. Tengah bulan udah kurang. Bayar kartu kredit gimana? Betul nggak? Iya kan? Pasti kurang Pak. Tunjangan jelas. Tunjangan jelas nih gua di perusahaan ini. Lah, tiba-tiba bos nggak suka. Lu gua PHK ya. Terus gimana? Terus keluarga gimana? Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Makanya kerjakan bisnis sebelum Anda membutuhkan. Anda lihatlah anak-anak Anda. Anda lihatlah orang tua Anda. Banyak orang yang menyesal ketika orang tuanya sudah meninggal, mereka nangis. Saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Orang tua saya sudah pergi. Nyesel. Ya, kenapa nggak jalanin bisnis yang seperti ini? Bisnis ini diberikan untuk orang banyak, untuk bisa memberikan suatu keberhasilan, dan kita bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang tua kita. Ya, kita nggak pernah tahu orang tua kita sampai kapan, Bapak Ibu. Ya, makanya bisnis ini bisa menjadi solusinya. Menjadi solusinya di mana Anda bisa mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang Anda cintai. Nah, saya juga bisa seperti ini karena saya juga selalu berdoa, Bapak Ibu. Saya minta dibukakan rezekinya, dibukakan jalannya. Siapa sih orang-orang yang saya harus temui? Siapa sih orang-orang yang tepat nantinya akan bekerja dengan saya? Saya mendapatkan kekuatan untuk ada di bisnis ini. Saya terus diberikan suatu semangat di bisnis ini karena saya meminta sama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saya bisa seperti ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena saya diberikan suatu kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya akan sia-sia kalau kita tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit dokumentasi saya waktu saya jalankan bisnis ini. Anda bisa lihat, ini awalnya, ini Vespa saya, Vespa tahun 65, ini yang membuat saya mau untuk jalankan usaha ini. Dari Vespa ini lahir orang yang sukses, Bapak Ibu, yaitu Teddy Hendriana, dari Vespa. Mungkin Anda orang yang lebih beruntung dari saya, Anda pakai motor yang lebih bagus, Anda mungkin pakai mobil yang lebih bagus ketika jalankan usaha ini. Tapi mungkin ada orang yang lebih kurang dari saya, ya mungkin jalan kaki atau mungkin pakai sepeda. Itu bukan suatu hal yang menjadi hambatan untuk Anda, Bapak Ibu. Justru ketika Anda mempunyai kendala, ketika Anda mempunyai suatu hambatan, itulah yang menjadi motivasi terbesar
untuk Anda bisa sukses di bisnis ini. Anda nggak punya uang, Anda nggak punya teman, Anda nggak punya mobil, Anda nggak punya rumah. Itu bukan kendala yang terbesar untuk jalankan usaha ini. Justru itu adalah motivasi yang sangat besar untuk Anda bisa sukses di bisnis ini. Jadi kalau mau sukses jangan alasan Bapak Ibu. Kalau mau alasan ya jangan pernah mikir sukses dong. Ya kan? Sukses itu tidak pernah mentolerir alasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di acara conference internasional pertama kali diadakan di Jakarta tahun 2002, saya ingat sekali, di mana Bapak Louis Tendean, peringkat upline kita semua, 3 Diamond Gold Lion, peringkat tertinggi se Asia Pasifik, beliau mendapatkan pertama kali BMW-nya. Jadi semua belum dapat BMW, beliau sudah dapat BMW, dan saya ajak rekan-rekan saya. Di situ ada sebagian besar rekan-rekan saya, dan saat ini sampai hari ini semua yang ada di sana hilang semua. Kebayang nggak? Udah diajak tuh ke acara bukti penerima BMW, hilang tuh. Tapi saya tetap bisa seperti ini, kenapa? Karena saya tidak tergantung sama orang lain untuk berhasil. Nah, ini grid Corolla saya, tahun 94 saya beli dengan hasil perjuangan dari bisnis Tianzi. Ya, ini masih pakai kostum, ya karena saya harus presentasi kan. Ini waktu mau ke OPP saya foto masih pakai dasi, ya dan saya bangga sekali karena saya bisa beli mobil itu dengan uang saya sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya mengumpulkan mitra-mitra saya dari seluruh tanah air dan ternyata di bisnis ini hebatnya, saya adalah orang Bandung yang tidak punya teman di luar kota Bandung. Saya nggak pernah keluar kota, paling jauh saya ke Pangandaran yang kemarin kena tsunami, 5 jam dari Bandung. Cuma ke situ doang. Tapi dari bisnis ini ternyata saya bisa punya mitra dari Pekanbaru, dari Palembang, dari Padang, dari Madura, dari Surabaya, dari Malang, dari Makassar. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan banyak yang lagi kota-kotanya. Dan itu mitra-mitra saya yang dari luar kota. Dari Bali juga ada. Ya. Dan mereka luar biasa sekali, mereka bisa foto dengan Bapak Louis Tendean dengan buktinya BMW. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita tidak bicara sendiri, kita bicara untuk orang lain. Di mana kita bisa mempunyai kebanggaan, kita bisa puas karena kita bisa melihat orang lain tumbuh berkembang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambar yang luar biasa. Ini gambar mobil BMW impiannya Bapak Louis Tendean seri 6 limited edition. Saya difoto dengan pasangan yang luar biasa yang telah mewarnai hidup saya. Saya nggak tahu kalau saya nggak ketemu dengan mereka, mungkin hidup saya sekarang nggak tahu seperti apa. Saya nggak bisa membayangkan. Tapi karena mereka, saya bisa digembleng, saya bisa mendapatkan satu semangat, satu antusias, dan itulah gunanya kita mempunyai sponsor, mempunyai upline. Upline sponsor itu adalah garis kehidupan Anda Bapak Ibu. Jadi Anda patut berterima kasih oleh para pengundang Anda, oleh para sponsor Anda dan upline Anda Bapak Ibu. Mereka lah yang telah membuat Anda bisa sukses. Bapak Ibu sekalian, saya bisa berfoto dengan orang yang luar biasa. Mungkin Anda bisa melihat orang yang dapat BMW, dapat kapal persiap, pesawat terbang, dapat villa, itu orang yang luar biasa. Ada orang yang dibalik itu yang lebih luar biasa lagi, di mana orang itu adalah orang yang membagikan penghargaan itu. Beliau adalah Mr. Li Jinyuan, orang terkaya nomor 2 di Cina. Beliau pemilik dari perusahaan Tianzi, dan karena beliaulah hidup saya berubah. Karena beliaulah hidup banyak orang di ruangan ini berubah. Karena visi beliau yang ingin mensejahterakan dan menyehatkan umat manusia. Bukan hanya orang Cina, tapi menyehatkan dan mensejahterakan umat manusia Bapak Ibu. Sungguh luar biasa visinya. Oke? Nah ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya diwisuda. Kalau saya diwisuda di kampus, saya diwisuda pakai toga. Di sini saya diwisuda pakai selempang, dapat simbolis kunci BMW. Dan di situ saya merasakan satu senyum kebanggaan, senyum kemenangan, di mana saya bisa membuktikan bahwa saya dari orang yang biasa-biasa saja, yang tidak punya kemampuan apa-apa di bisnis ini, saya bisa membuktikan menjadi seorang pemenang yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itulah hebatnya bisnis ini Bapak Ibu. Nah, ini rekan-rekan saya yang dapat BMW. Di situ Anda bisa lihat, ya ada Pak Edo, ada Pak Yobet Sepatu Sibilang, ada Pak Timotius, ada Pak Ikwan. Saya bersama-sama dengan mereka, kita mendapatkan penghargaan, kita diwisuda di sana. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda kalau di pekerjaan Anda ngelihat kiri kanan Anda, teman-teman Anda, kalau udah mau akhir bulan mukanya kelipet 1000 semua. Udah rasanya, aduh kayaknya udah mau nunggu gajian ya karena uangnya udah habis. Nah, semuanya negatif rata-rata ditawarin bisnis kayak seperti ginian. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang pemenang, orang-orang positif, Anda bisa lihat muka-mukanya. Senyum lebar. Betul nggak? Karena apa? Karena mereka orang-orang yang sudah sukses Bapak Ibu. Oke, yang dulunya juga mereka belum sukses. Nah, ini gambar apa? Mungkin Anda agak sedikit bingung. Ini gambar yang menginspirasi saya. Anda bisa lihat orang-orang nenek-nenek yang pakai mahkota, yang gendut-gendut. Mereka yang distributor Cina yang menerima penghargaan villa dari perusahaan Tianzi. Anda bisa bayangkan umur mereka di atas 65 bisa dapat villa. Lah Anda yang umurnya masih 20, 25, 30, 40, 50 ngomong nggak bisa di bisnis ini. Ya,
Jangan sampai diketawain deh sama nenek-nenek kayak gituan. Iya kan? Itu yang menginspirasi saya, Bu. Makanya saya mau bekerja keras di bisnis ini untuk mendapatkan reward-reward berikutnya. Karena saya ngeliat gambar ini. Gile, gue 27 tahun, dia 65 tahun. Mungkin dia nikmatin villanya juga sebentar lagi ya. Ya kan? Ya kan kita nggak tahu, dia udah tua kan. Saya 27 tahun masih lama dong. Betul nggak? Jadi ini kesempatan kita Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Ini impian saya yang belum tercapai karena saya belum menikah. Ini ada di Pulau Bali, ya di Tirta Uluwatu. Ini impian saya kalau menikah saya ingin diberkati di sini. Dan saya terinspirasi dengan tempat ini. Ya. Anda udah nggak asing lagi karena Anda orang Bali. Saya bukan orang Bali, saya melihat brosurnya, saya melihat di infotainment ada artis yang menikah di situ, luar biasa sekali romantisnya ya. Untuk Anda orang Bali yang belum tahu, saya kasih gambaran. Kita menikah di satu kapel dan ini bisa dilakukan untuk semua agama. Yang ada altarnya, lalu di atas tebing, di belakang tebing itu terhampar samudra terbentang luas. Romantis sekali Bapak Ibu, makanya saya mau. Karena katanya kan menikah kan sekali seumur hidup, makanya saya mau cari yang terbaik. Dan ini impian saya yang pasti terwujud. Oke? Kan katanya kalau impian harus visual, ya saya visualisasikan dan saya tampilkan kepada Anda semua. Saya pastikan saya menikah di sini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya punya rumah impian yang harus saya capai, yang belum saya capai saat ini. Saya ingin punya rumah yang seperti ini Bapak Ibu, yang banyak tanaman hijaunya, konsep rumahnya minimalis, dan ini saya potret di dekat rumahnya Pak Luis. Ya ini mirip sekali, ini saya pengen sekali punya rumah seperti itu kurang lebih. Ya mungkin untuk Anda yang Anda juga punya impian untuk punya rumah, Anda nggak usah takut Bapak Ibu, untuk Anda cari di majalah-majalah kira-kira gambar mana sih yang mewakili impian Anda, untuk Anda bisa punya rumah seperti itu. Nggak usah takut Bapak Ibu, impian itu harus diucapkan. Dengan Anda mengucapkan artinya Anda mengucapkan doa. Apa yang Anda ucapkan adalah doa Anda Bapak Ibu. Ketika Anda ucapkan saya akan beli rumah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu adalah Anda doa kepada Tuhan untuk supaya Tuhan mendengar doa Anda. Jadi jangan pernah takut untuk Anda bisa mencari gambaran impian-impian Anda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini waktu saya ke Bali beberapa saat yang lalu, di mana saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa bisnis ini bisnis yang bisa kita lakukan dengan fleksibilitas waktu. Ya, ini saya waktu itu saya lupa acara apa. Saya dengan rekan saya, dengan Pak Eric Yong Silver Lion, ya, kita menginap di sini dan kita bisa bekerja sambil kita mendapatkan kebebasan waktu. Anda bisa bayangkan bisnis ini bekerja sambil traveling, bekerja sambil jalan-jalan. Anda di kerjaan, bekerja terus. Ya kan, ada bos pusing, aduh kerja terus. Memang seperti itu kan? Mau liburan harus cari waktu libur kan? Kenapa? Pertanyaannya kenapa di Bali atau tempat wisata kalau Sabtu Minggu itu rame? Kenapa coba? Karena itu hari libur, orang-orang itu bisa datangnya cuma Sabtu sama Minggu. Senin sampai Jumat itu kerja. Makanya kalau Senin sampai Jumat biasanya dapat diskon karena nggak ada orang. Makanya kita di bisnis ini udah kita bebas waktu, bebas income, bebas pikiran. Begitu tempat wisata dapat diskon lagi. Enak nggak kira-kira? Ya kan? Mau nggak sih Anda seperti itu? Lalu gini. Ada satu cerita yang lucu, ketika ada sebuah keluarga yang sudah passive income, ya, menjalankan bisnis Tiansi dan mereka jalan-jalan membawa keluarganya ke taman safari. Sepi, nggak ada orang karena itu weekday, hari kerja. Begitu mereka ketemu ngelihat macannya nanya, "Pak, teman-temannya mana, Pak?" "Iya, teman-teman saya pada kerja." "Wah, Pak, sendirian dong?" "Iya, saya sendirian. Makanya saya bisa menikmati sama keluarga." "Begitu, Pak," katanya, Pak. Ya, macannya aja bingung katanya, "Kenapa sendirian?" Ya Anda jangan seperti itu Pak, makanya di bisnis ini Anda bisa mengajak keluarga Anda kapanpun Anda mau. Ya mau hari kerja sekalipun. Makanya saya jalankan usaha ini, mungkin Anda bisa tanya sama para pemimpin Anda. Di bisnis Tiansi, buat kita every day is holiday Bapak Ibu. Ya kan? Di bisnis ini kita bebas untuk memilih kapan kita mau kerja. Anda mau bangun siang silakan, mau kerjanya jam 12 siang, jam 1 siang silakan, habis lunch, habis dinner silakan. Ya kan? Atau Anda mau terpaksa untuk harus bekerja. Beda sekali antara harus bekerja dengan Anda bebas memilih untuk kapan Anda mau kerja. Di bisnis kita bebas untuk kapan kita mau milih bekerja. Hebatnya bisnis ini Bapak Ibu. Ya di sini saya yang tadi di Hard Rock Bali saya bisa jalan-jalan, lalu di sini saya bisa ke Singapura. Ya di mana saya waktu ke Singapura tetap aset bisnis saya tetap berjalan. Ya saya bisa menikmati udara luar. Anda jangan cuma ngirup udara Bali Bapak Ibu. Hidup kan cuma sekali. Cuma ngirup udara Denpasar doang, sekali-sekali dong ngirup udara Singapura, Malaysia ke, Thailand ke, Cina ke, Australia ke, ya, oke. Nah ini saya waktu di Pattaya di Thailand dengan pasangan saya betul-betul merasakan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa, di mana saya bisa merasakan suatu hal yang sangat
spesial Bapak Ibu. Dimana waktu hari kerja saya bisa berjalan-jalan dengan pasangan saya. Ini saya waktu di Pattaya, Hard Rock Pattaya. Indah sekali Bapak Ibu, Anda harus datang ke Pattaya. Nah ini sebagian dari grup saya, ya dimana saya bisa mengajak dan sebagian besar dari mereka baru pertama kali datang ke luar negeri. Mereka baru pertama kali ngirup udara Malaysia. Kita berfoto di depan Petronas, kebanggaan orang-orang Malaysia. Saya bahagia sekali Bapak Ibu, karena saya bisa mengajak mitra-mitra saya untuk merasakan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup mereka. Di mana mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa untuk mereka ceritakan nantinya ke keluarga mereka. Oke? Nah, ini waktu saya di Itali Bapak Ibu, karena bisnis ini juga, saya sempat untuk pergi ke Itali sebulan dan saya merasakan negara Eropa itu sungguh luar biasa. Saya ke Venesia jalan-jalan, saya ke Milan dari bisnis ini Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan? Luar biasa sekali. Ya, saya pertama kali naik pesawat terbang, pertama kali ke luar negeri itu ke Itali karena bisnis ini. Oke? Nah, ini Bapak Ibu, ini foto waktu saya di Cina, waktu ada konferensi internasional di Cina tahun 2004. Saya sempat foto di pusat perbelanjaan namanya Wang Fuqing. Di situ ternyata membuktikan bahwa Tianxi itu besar sekali di negara asalnya. Terbukti itu ada modelnya namanya Emil Chow, artis terkenal, itu membintangi iklan Tianxi Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Artinya bahwa perusahaan Tianxi di negara asal juga besar. Di Indonesia besar dan di seluruh dunia besar Bapak Ibu. Anda nggak salah bekerja sama dengan perusahaan yang besar seperti Tianxi. Nah ini Great Wall, saya berada di salah satu bangunan, salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan saya membuktikan bahwa saya bisa ada di sana. Yang dulunya saya cuma lihat di brosur-brosur, oh Great Wall keren juga ya. Tapi ternyata dari bisnis ini saya bisa ke sana Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, Anda juga bisa buktikan bahwa Great Wall itu juga bisa Anda kunjungi. Ya, jangan hanya Borobudur Bapak Ibu. Kalau Borobudur mah gampang, naik bis, Anda ke Jawa Tengah, Anda bisa lihat Borobudur. Betul, salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi itu kan di Indonesia, yang 6-nya di luar negeri. Anda harus lengkapi yang 6-nya ke luar negeri dari bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, ini kedua orang tua saya. Ya, saya bersyukur sekali saya masih diberikan orang tua yang sehat, di mana saya masih bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Dulu saya kerjanya tukang minta uang sama orang tua. Dulu waktu saya sebelum SMA, saya minta uang terus. Dan orang tua saya kasih. Kenapa? Karena anaknya butuh. Tapi dari bisnis ini Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan, saya bisa memberikan sesuatu yang luar biasa untuk ibu saya. Ketika ibu saya bilang, Mami pengen ini, saya bisa beli. Dia telepon, karena beliau tinggal di Bekasi, saya di Bandung. Beliau bilang, Mami pengen ini dong, pengen beli tas. Ya udah beli aja. Mami pengen beli ini dong, kosmetik buat supaya mukanya bagus. Ya udah beli aja. Saya betul-betul bahagia sekali Bapak Ibu. Ternyata saya bisa memberikan satu hal yang mungkin buat orang sepele. Tapi saya yakin sekali begitu banyak orang yang memang mau untuk membahagiakan orang tuanya. Tapi mereka nggak sempat, nggak punya waktu, bahkan nggak punya uang untuk bisa memberikan kebahagiaan sama orang tuanya. Saya bahagia sekali dari bisnis ini, saya bisa memberikan sesuatu yang sangat istimewa untuk orang tua saya. Mungkin ketika nantinya, suatu saat orang tua saya meninggalkan saya sudah puas. Mungkin saya tidak akan menitikkan air mata karena saya sudah membahagiakan mereka. Banyak orang yang menitikkan air matanya ketika orang tuanya meninggal, karena apa? Karena belum sempat membahagiakan orang tuanya Bapak Ibu. Ya bukan hanya sekedar nangis Bapak Ibu, mereka belum membahagiakan. Tapi kalau mereka sudah membahagiakan, orang tuanya senang, mereka dengan relanya ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Betul Bapak Ibu? Jangan sampai Anda mengalami hal yang seperti itu Bapak Ibu. Ya banyak orang yang ketika orang tuanya ada di luar kota dan mereka di luar kota kerja, misalnya di Jakarta, orang tuanya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ketika orang tuanya sakit mereka tidak bisa cuti. Masa cuti mereka sudah habis dan mereka menyesal sekali ketika bosnya tidak mengizinkan mereka untuk mengunjungi orang tua yang sakit. Sampai akhirnya orang tuanya meninggal dan Anda menyesal sekali seumur hidup. Hanya gara-gara bos Anda tidak mengizinkan Anda untuk pulang kampung. Anda bisa bayangkan, jangan sampai itu terjadi sama Anda Bapak Ibu. Bisnis ini bisa menjadi solusi yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk orang tua, untuk anak Anda, untuk orang-orang di sekitar Anda Bapak Ibu. Nah ini keluarga saya Bapak Ibu, ada kakak saya, ada adik saya, ada ayah saya, ada ibu saya. Kakak saya itu sekarang baru aktif. Anda tahu orang yang terdekat dari saya pun, kakak saya sendiri itu belum percaya dengan saya. Sampai saya dapat BMW sekalipun. Beberapa 2 bulan beliau baru aktif, beliau baru mau menjalankan usaha ini gara-gara beliau di pekerjaannya sudah merasa bosan dan stres karena mendapatkan begitu banyak penekanan. Sedangkan ngelihat adiknya, kok enak banget pagi-pagi berenang, ya baru kerja siang-siang. Dia sirik melihat itu. Akhirnya dia terbuka dan dia tergerak untuk menjalankan bisnis Tianxi. Akhirnya beliau new bintang 4 2 bulan. Oke. Waktu yang berbicara Bapak Ibu. Mungkin saat ini orang-orang yang terdekat Anda belum mau menjalankan bisnis Tianxi, enggak apa-apa.
tapi waktu akan berbicara. Semua orang punya waktunya. Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah sedih kenapa dia nggak mau join. Mereka punya waktunya sendiri Bapak Ibu untuk join di Tiansi. Oke? Bapak Ibu sekalian, tadi Anda sudah lihat saya berfoto dengan Grid Corolla saya, ini saya berfoto dengan BMW saya. Saya bisa membuktikan bahwa saya adalah orang yang biasa-biasa aja. Saya adalah orang-orang yang tadinya nggak dilihat sama teman-teman saya. Saya nggak pernah dipedulikan sama teman-teman saya ketika saya jalankan usaha ini. Semuanya ninggalin saya, semuanya ngetawain saya, semuanya ngehina saya. Tapi saya jalan terus. Saya jalan terus karena saya peduli dengan masa depan saya, Bapak Ibu. Saya jalan terus karena saya melihat bahwa kehidupan saya di depan menanti saya kalau saya mau kerja keras. Bahwa teman-teman saya menghina saya, bahwa teman-teman saya mengejek-ejek saya. Mereka nantinya, mereka tidak peduli dengan saya. Kalau saya minta sama mereka, kalau saya peduli dengan mereka, saya mau ke luar negeri, apa mereka mau membiayain saya jalan-jalan ke luar negeri? Karena mereka nggak peduli, makanya jangan pedulikan mereka Bapak Ibu. Biarkan aja jalankan terus. Biarkan impian Anda bisa menjadi sesuatu yang terbaik untuk hidup Anda. Anda punya keluarga saya yakin, Anda punya orang tua saya yakin. Orang-orang itulah yang Anda harus bahagiakan saat ini juga. Bisnis ini bisa memberikan kecepatan yang sangat luar biasa untuk Anda bisa sukses Bapak Ibu. 1 tahun 2 tahun gak lama. Ketika Anda 1 tahun 2 tahun, Anda bisa bayangkan orang tua Anda bisa tersenyum lebar. Anda bisa bayangkan anak Anda yang kecil, yang masih bayi. Mereka bisa diberikan susu yang terbaik. Mereka bisa diberikan pendidikan yang terbaik. Mereka bisa diberikan kasih sayang yang terbaik karena Anda punya waktu dari bisnis ini. Saya dari yang naik Vespa Bapak Ibu, saya dari yang naik sesuatu yang butut, sesuatu yang tidak ternilai, tapi saya jalankan dengan bisnis ini, saya ketemu dengan peluangnya, saya ketemu dengan alatnya yang tepat, dan saya buktikan selama 4 tahun saya bisa dapat BMW Bapak Ibu. Saya bisa mendapatkan sesuatu yang sangat dahsyat dalam hidup saya. Anda harus merasakan yang namanya keberhasilan. Jangan biarkan hidup Anda hilang begitu saja. Jangan biarkan Anda ketika Anda lahir, Anda dibesarkan oleh orang tua Anda melakukan sesuatu yang biasa, Anda melakukan pekerjaan yang biasa, dan akhirnya Anda meninggal dengan cara yang biasa. Jangan sampai itu terjadi pada Anda Bapak Ibu. Apakah Anda tega melihat keluarga Anda ditinggalkan oleh Anda bekerja? Apakah Anda tega melihat orang-orang yang Anda cintai, mereka begitu menangisnya setiap malam karena melihat Anda bekerja sibuk sekali tapi Anda tidak memberikan waktu untuk mereka Bapak Ibu? Kebebasan Bapak Ibu, kebebasan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Manusia dilahirkan dengan kebebasan. Manusia dilahirkan dengan sebuah freedom. Anda harus dapatkan itu. Banyak orang yang tidak mendapatkan hal itu. Banyak orang yang tidak mendapatkan kebebasan karena mereka belum menemukan peluang. Mereka belum menemukan kesempatannya Bapak Ibu. Malam hari ini juga Anda sudah dipertemukan oleh suatu alat yang bisa, di mana Anda bisa mendapatkan kebebasan Bapak Ibu. Anda tinggal jalankan 1 tahun 2 tahun. Gak lama, 1 tahun 2 tahun Anda bisa mendapatkan kebebasan pikiran, kebebasan finansial, kebebasan waktu. Bapak Ibu sekalian, hidup ini hanya sebuah pilihan. Tergantung Anda. Anda datang ke ruangan ini, apakah Anda mau ambil kesempatan ini? Terserah Anda. Yang jelas, kami semua akan terus berjalan tanpa Anda. Kami semua akan berjalan terus dengan Anda. Semuanya tergantung daripada Anda. Mari kita sama-sama berubah. Mari kita wujudkan impian kita bersama Tiansi dan Unicorn. Selamat malam, sukses untuk Anda.